tertulis nama Tuhan? Nah, ini si Longor yang kemarin kutanya sama kau. Kutanya sama kau, Al-Quran itu bahasa Arab Iya, apa bahasa Indonesia? Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Tulisan Tuhan itu tulisan apa? Indonesia apa bahasa tulisan Arab? Jadi Iya, tulisan Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Arab itu? Al-Quran itu bahasa apa? Kata Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Arab kah tulisannya atau bahasa Indonesia kah? Bahasa Indonesia. Oke, kau katakan Bahasa Tuhan Indonesia. ya, kau minta, kau dengar. Kau minta kata Tuhan di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab. Mana mungkin Al-Quran bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia? Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Berarti di dalam bahasa Arab kata Tuhan itu sesuai dengan bahasa Arab, yaitu ilah. Ilah ketika diterjemahkan adalah Tuhan ataupun sesembahan. Sudah. Sebentar ya. Kalian kan sering bilang kami umat terjemahan. Mardan, oi, itu pertanyaan kau kemarin. Kau ini kenapa lah otak kau tak bekerja, Mardan? Sekarang aku kembalikan Karena gini, edukasi ketuhanan. Kau jelaskan Tuhanmu dulu, Longor. Kau jelaskan siapa nama Karena Tuhanmu? kakak bilang tentang Ada kata berapa? Tuhan. Ada 2 kah Tuhanmu? Iya. Ada 3 kah Tuhanmu atau 1? Bentar, Kak. Jelaskan, saya mau ini jelaskan. sesuai dengan tema Sebelum saya edukasi menjelaskan, ketuhanan. Iya. Kau jelaskan denganku, Tuhanmu itu ada berapa? Ada 3 kah Tuhanmu? Ada 2 kah Tuhanmu? Atau hanya 1 aja Tuhanmu? Sebelum saya menjelaskan, Saya ini tanya, saya Tuhanmu menjelaskan ya. ada berapa, Mardan? Siapa nama Tuhanmu? Kau ikuti tema di sini. Kenapa kalian ini orang Kristen kok tidak berakal sekali? Orang tanya apa, kau jawab apa? iya, karena yang kakak Jelaskan pertanyakan Tuhanmu itu, sesuai kakak dengan tidak tema, tahu. Mardan. Bodoh kau. Tadi udah aku bilang kata Tuhan itu bahasa Indonesia. Kenapa kata Tuhan harus ada di dalam Betul. Al-Quran sementara Al-Quran itu berbahasa Arab? Berarti kita pakai terjemahan. Kalau Tuhan itu bahasa Inggris God, oke? Bahasa Arab Iya, ilah, kalau kita oke? pakai terjemahan ini. Bahasa Indonesia Tuhan, oke? Kau mengerti bahasa tak, Mardan? Kau di sekolah apa enggak sekolah? Mengerti, Kak? Ya kalau kau mengerti, Sekolah. kau paham dong bahasaku. Iya, saya paham. Bahasa Yunaninya Tuhan itu apa? Bang Al, assalamualaikum. Apa? Kurios? Theos itu, Theos. Jadi kita ini pakai Kenapa kau terjemahan? katakan kurios? Bahasa Yunani Tuhan itu Theos. Kau ini, Iya, kita ini pakai terjemahan. kau bertanya orang dijawab ya kau. Kita pakai terjemahan. Kau minta apa bahasa enggak? kata Tuhan. Kukatakan tadi Tuhan tuh bahasa Indonesia. Iya, tertulis. Di Al-Quran mana ada nama Tuhan? Karena di Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Ini kedua, agama Islam mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, Nabi Muhammad terbukti waktu Nabi Muhammad sebagai suri teladan umat Muslim membuktikan bahwa ajaran kasih itu hanya ada di agama Islam, teman-teman. Salah satu contoh kecil ajaran kasih dalam Islam, teman-teman, yang dapat kita lihat ya sehari-hari dimanapun kita berada. Jika umat Muslim bertemu dengan sesamanya umat Muslim, maka mereka akan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, ya, keselamatan serta rahmat Allah dicurahkan atasmu. Lalu sesama Muslim menjawab, saudara Muslim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga atasmu. Semoga keselamatan, kesejahteraan serta rahmat Allah dicurahkan juga bagimu. Itu menandakan bahwa umat Muslim saling berkasih sayang. Tapi kalau teman-teman Kristen ketemu, selamat siang pastor, siangnya diselamatkan.
selamat malam, Romo malam yang diselamatkan. Itu bukan ajaran kasih, tuh. Satu lagi saya buktikan teman-teman ya, yang begitu nyata dalam Bible, bahwa di Kristen tidak mengajarkan kasih, dan Yesus tidak pernah mengajarkan kasih. Perhatikan teman-teman, saya buktikan melalui data ya. Jadi teman-teman Kristen ini hanya mengikuti doktrin dan dogma dari gereja. Saya juga dulu begitu teman-teman ya. Tapi setelah saya mualaf, baru saya tahu bahwa ternyata ajaran kasih itu hanya ada di agama Islam. Hanya agama Islam yang mengimplementasikan ajaran kasih teman-teman. Ini saya buktikan teman-teman ya. Di dalam Bible, Yesus tidak membuktikan bahwa ajaran kasih itu berasal dari Dia. Yang mereka, ini saya tunjukkan dalam Bible, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran kasih. Dan Dia membuktikan sendiri ya, perilaku Yesus kita bisa melihatnya teman-teman. Ini teman-teman ya, bahwa di sini Yesus tidak pernah mengajarkan kasih teman-teman. Saya buktikan. Jadi kalau yang inbox saya bahwa Kristen mengajarkan ajaran kasih dan Islam tidak pernah mengajarkan kasih, kamu keliru saudaraku. Matius 15:24. Ini saudaraku ya, Matius 15:24. Nih tolong ya Antonius, kawan-kawan ya, bila perlu kau rekam aja nggak apa-apa, nih kau tunjuk teman-teman yang lain. Ini, jika Yesus mengajarkan kasih, kasihilah sesamamu manusia, kan Yesus sering berkata begitu. Berdoalah untuk orang yang menganiayamu, mintalah berkat bagi orang yang membencimu. Kemudian dia berkata lagi, jika kau ditampar pipi kiri, belikanlah pipi kananmu, kasihilah musuhmu. Itu omong kosong teman-teman ya. Perhatikan, saya nggak bohong teman-teman, perhatikan. Perempuan Kanaan yang percaya, perempuan ini ya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan ya dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Lihat, kasihanilah aku ya. Kemudian dia berkata lagi, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jika Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, tentu dia akan mengimplementasikan, dia akan memberikan contoh. Begini cara mengasihi sesamamu. Tetapi, nah di ayat berikutnya teman-teman ya, coba kita cermati ya ayat ini ya. Di nomor 23-nya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan ini berteriak-teriak loh, memohon kepadanya untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan roh jahat dan sangat menderita. Seorang ibu, itu menandakan itu seorang ibu berarti sesamanya manusia. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Di mana ajaran kasih teman-teman? Kalau memang itu Yesus yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia, ya, kasihilah musuhmu. Ini bukan musuh loh. Pertama, ini adalah orang yang menderita. Seorang ibu yang memohon untuk menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Berbeda teman-teman ya, jauh berbeda dengan Rasulullah. Nabi Muhammad waktu seorang pengemis meminta dia sedekah, Rasulullah berfirman kepada Fatimah, Fatimah, coba lihat, mungkin ada gandum untuk diberikan kepada pengemis ini. Lalu Fatimah melihat tidak ada sama sekali gandum, bahkan sebiji pun tak ada. Lalu baginda Rasulullah menyuruh Fatimah untuk mengambil jubahnya. Bahkan jubah Rasulullah disedekahkan untuk pengemis. Begitu murahnya tangan Rasulullah untuk memberi teman-teman ya. Itu baru ajaran kasih teman-teman ya. Nih, Yesus tidak menjawab sama sekali. Malah murid-muridnya menyuruh untuk diusir perempuan. Usir perempuan itu. Ya, lihat ya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, baru Yesus jelas tegaskan di sini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Teman-teman, ini perempuan ini orang Kanaan. Ya, di mana ajaran Yesus yang mengajarkan untuk kasihilah sesamamu manusia? Ya, nggak ada teman-teman. Saya curiga ya, waktu Yesus berkata begitu itu hanya untuk murid-muridnya, agar murid-muridnya saling mengasihi. Tidak untuk orang lain ya, tidak untuk umat Kristen, apalagi Kristen ya. Kristen penumpang gelap saudara-saudara ya. Jujur saya katakan, jadi kamu jangan inbox saya
Ya, memframing bahwa kalau kau belum tahu tentang Islam ya, jangan teman-teman, belajarlah tentang Nabi Muhammad dulu. Pelajari suri teladan umat muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau beliau jauh, saudaraku, ya Antonius dan kawan-kawan ya. Kalian boleh membenci saya, tapi jangan kau benci Nabi saya ya. Saya mohon belajari, kenali Rasulullah, buang dulu doktrinmu, lembutkan hatimu. Saya yakin dan percaya kebenaran itu pasti menang. Karena di Islam itu apa yang hak, katakan hak, yang batil, katakan batil. Bahkan Yesus pun pernah berkata teman-teman ya, dalam Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kau katakan ya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Begitu teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh, pada Bang Juma, Masya Allah. Masya Allah, ada Bang Juma. Matiin dulu. Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Adinda, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Bang Juma. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Juma. Saya sangat bahagia Bang Juma. Jadi perbedaan yang saya dapatkan setelah saya muslim itu 180 derajat. Ya, kebiasaan saya yang buruk dulu, yang selalu mengikuti duniawi Bang Juma, sudah saya tinggalkan. Alhamdulillah. Saya lebih ke kehidupan selanjutnya itu akhirat. Allahu Karena umat muslim, Akbar. saya lihat kami ya lebih mengutamakan Akhirat. kehidupan ya, daripada di dunia. Yesus mengatakan hal yang sama. Kata Yesus, Ya, perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Dinda, saya ingin bertanya, Dek ini kan sebelum masuk Islam sebagai Muslim kan seorang Katolik ya. iya Bang Juma. Baik, kita sifatnya sharing aja, tanya jawab Siap. terkait tema materi Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Boleh adikku buka, bacakan kepada pemirsa yang ada di bawah. Nomor 11. Siap. Ya. Tadi saya tunjukkan ini. Seperti Rasul 14 nomor 11. Siap. 14 nomor 11 ya Bang Juma ya. Iya. Oke. Ya, di sini teman-teman. Baik, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dengan bahasa Likonia ya. Likonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oh, ya Allah, dewa-dewa. Iya. Saya mau nanya, di situ kan original teksnya dewa-dewa itu disebut dengan sebutan theos. Iya, Disebut dengan kata theos di sana kan ya, dalam bahasa betul. original teksnya. Original teksnya, Pertanyaan saya, Adinda, Kisah Para Rasul 14:11 ini itu dalam pandangan saat Katolik, dewa-dewa ketika dikatakan theos di situ itu merujuk ke theos mana? Tuhannya Yahudi kah? Kalau Katolik dulu, dewa-dewa ini belum pernah dibacakan di gereja, Bang Juma. Matemnya. Iya, karena di gereja tuh, kalau saya jujur Bang Juma, di gereja tuh yang dibacakan hanya ayat-ayat yang kebanyakan yang setelah Yesus bangkit. Contoh Matius 28, 19, itu sampai kami hafal itu, karena itu amanat agung. Kemudian Yohanes 3:16, itu aja Bang Juma. Iya, ini penting. Ini penting karena orang-orang yang menganggap Paulus sebagai theos di situ
adalah orang-orang yang memang penyembah berhala. Jadi ketika mereka menganggap Paulus ini sebagai dewa-dewa atau theos, mereka menganggap dewa yang ada di situ adalah dewanya orang Roma Yunani. Jadi theos yang dimaksud di sana adalah dewanya Romawi, minimal dewanya Yunani. Oh iya iya. Iya kan ya? Iya Gurunda. Jadi Iya. bisa jadi dewa yang dimaksud juga adalah dewa yang ada di Mesir, wilayah kuno di pedalaman Asia Kecil yang sekarang disebut Turki atau apa gitu kan ya. Nah sekarang Iya. orang yang ada di Likaonia ini itu mereka memang sudah menyembah theos. Theos yang dimaksud di sana adalah dewa-dewa. Mereka yang hidup di bagian Asia Minor pada saat itu memang menyembah dewa-dewa yang adalah roh-roh yang kemudian dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang yang hidup di masa Paulus ini kemudian hidup. Jadi Kisah Para Rasul 14 nomor 11 ini itu merujuk kepada dewa orang asing, bukan berujuk kepada Tuhannya Yahudi. Sepakat kita ya? Iya. Sepakat. Karena tidak mungkin Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Paulus. Benar nggak? Betul betul. Iya. Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian Paulus dianggap dewa Hermes, Barnabas dianggap Zeus. Itu kan dewa-dewanya orang kan, maksudnya theos yang dimaksud di situ kan dewa Hermes kan? Iya. Benar kan? Betul. Iya betul. Ketika Makanya- Paulus dianggap dewa Hermes, artinya ketika Paulus dianggap dewa Hermes, artinya theos yang dimaksud di sana adalah dewa Hermes kan gitu? Iya kan? Iya iya. Iya betul betul. Berarti kalau dia dianggap dewanya orang Roma, berarti theos sama dengan dewanya orang Roma. Sepakat nggak kita? Sepakat. Nah, jadi kalau kita kemudian sepakat bahwa Paulus itu dianggap theos, theos yang dimaksud di situ adalah hubungannya dengan Tuhannya orang Romawi. Kita lihat di data nomor 14, nomor 12-nya tadi. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Berarti Paulus ini dianggap dewa Hermes. Nah, siapa dewa Hermes ini? Zeus ya betul ya. Masya. Dewa Hermes adalah Hermes siapa ya? itu adalah dewa yang bersuka dewa di cita. dalam mitologi Yunani, adekku. Oh iya iya. Nah, Saya baru artinya baca nih gini. Bang Gema, baru tahu nih. Oh gitu. Artinya begini, artinya gini. Kisah Para Rasul 11 original teksnya saya bacakan kata dewanya di situ. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oh iya iya iya. Paham? Luar biasa. Paham di sini? Paham dong? Paham. Nah, jadi yang turun ke bumi menjadi Paulus itu adalah Theos. Nama Theos itu adalah Hermes. Nomor 12-nya jelas di situ. Barnabas mereka sebut Theoseus, Paulus mereka sebut Theos Hermes. Sepakat ya? Sepakat ya. Oke. Sekarang artinya bahwa ketika Paulus mengirim surat, Lukas mengirim surat itu kepada orang-orang yang masih kental penyembahannya terhadap dewa-dewa mitologi Yunani dan mitologi Yunani. Betul? Betul. Oke, adekku, tolong bacakan saya Filipi 2. Ya. Filipi 2. Ya, nomor 6. Filipi 2 nomor 6 siap.
Oh iya, ini yang walaupun dalam itu. Nah, coba dibaca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak, Titik. ya. Dalam bahasa aslinya Allah di sini siapa? Theos. Theos ya. Ya, Sekarang saya yang baca. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang menjadi sama manusia mengambil rupa hamba tadi siapa? Dewa Zeus itu, bukan Hermes. Theos kan? Iya, Theos. Theos. Saya ulang lagi. Walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang menjadi sama seperti manusia tadi ini siapa? Theos. Theos. Nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di sini siapa? Theos Dalam rupa? dalam rupa manusia. Oke, baik. Bisa baca nomor 9-nya. Nomor 9-nya. Oke. Ya, Baca. itu sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Oke, titik. Tadi Theos menjadi manusia. Oke. Ya, Terus ada lagi Theos baru yang meninggikan dia yang mati di salib. Ada berapa Theos di sini? waduh. Ada dua. Ada dua baju, Pak. Theos yang satu mengambil rupa manusia lalu mati di salib. Betul? Betul. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia yang mati di atas salib ini. Berapa Theos? Dua. La haula wala quwata illa billah. Ini merujuk kepada siapa? Sembahannya Yahudi atau sembahannya Yunani Romawi? Sembahannya Yunani Romawi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sekarang adikku baca. Ya. Baca dulu di 1 Petrus 4:16. 1 Petrus 4:16 ya. 1 Petrus 4:16 ya. Iya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, Theos yang mana? Wah, ada dua Theosnya, bingung saya gurunya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jadi saudara kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara kita Kristen ini ketika diajarkan, jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah dia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Tuhannya Yahudi disebut oleh Yahudi dengan gelar Theos? Adakah orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Umatnya Nabi Musa, Nggak ada Bang Juma. ahli kitab, Tidak ada. Nggak ada Nggak ada sama sekali. Lalu siapa Theos ini? Jangan sampai dewa itu kan di Nah, Yunani siapa kan lagi? ada. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa Dewa lagi? Hermes sama Zeus. Siapa lagi? Iya. Oh, Masya Allah. Makanya mereka sampai hari ini dianggap Abu Dasroh, dianggap bidat, Bani Quranion. Ada nggak orang Kristen kemudian satu tempat ibadah dengan orang Yahudi?
Nggak ada Bang Jumat. Bisa nggak orang Kristen merayakan Natal di dalam sinagoge? Diusir. Nggak bisa, malah diludahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara. Jadi kalau bukan kita yang yang mengungkap rahasia-rahasia ini, lalu siapa lagi yang akan menyelamatkan saudara-saudara kita, coba? Kalau bukan kita, ya kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paulus dianggap Theos. Cek per cek ternyata Theos yang dimaksud di situ adalah Hermes. Banyak Theos. Saya baru baca tadi itu Bang Jumat, kaget. Wah, pas kan Theos kan dewa Hermes. Masya Allah. Iya, makanya. Berarti apakah tidak salah orang Yahudi mengusir dan meludahi mereka? Nah, sekarang Adinda, tolong bantu saya Ya, buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Di dalam pengajaran Yohanes 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1. nomor 10 dan 11. Ya, baik. Ini kita jujur-jujuran ya. Siap. Assalamualaikum Bunda Mila. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kita buka. Dibaca dengan jelas. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Ya. Baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Nomor 11-nya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Oke, nomor 10-nya. Nomor 10-nya. Jikalau seorang datang kepada kamu, kamu di sini siapa? Kristen atau Yahudi? Jikalau seorang datang, Yahudi. Jikalau seorang datang kepada kamu, kamu di sini siapa? Kristen itu larinya. Ini surat Yohanes ditujukan kepada Kristen atau kepada Yahudi? Kristen. Berarti pertama Yahudi dulu baru Kristen, baru Yahudi datang. Kristen dulu baru Yahudi gitu. Ini ucapan Yohanes kepada orang Yahudi supaya jangan menerima Kristen. Saya ulang lagi. Karena tadi mereka penyembah apa? Menurut dalil tadi? Ya, dewa tadi. Hermes. Dewa. Hermes. Berarti orang Yahudi dilarang menerima siapa di sini? Menerima orang Kristen yang membawa ajaran Paulus. Boleh nggak orang Yahudi menerima Kristen dalam rumah mereka? Makanya diusir ya. Nggak boleh. Boleh nggak orang Yahudi memberi salam kepada orang Kristen? Ini belum seberapa. Coba Adinda buka di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6 ya. Ya. Apa bacanya? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu ke dalam babi. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa? Janganlah kamu memberikan orang Yahudi. Yahudi atau Kristen? Yahudi. Siapa yang dianggap anjing di situ? Orang Kristen. Yesus berucap kepada siapa? Kepada Yahudi.
yang dimaksud di sana Gogok siapa? Kristen. Iya, datang-datang Kristen membacakan ucapan ini kepada kita umat Islam. Ini ucapan Yesus kepada anjing dan babi, bukan kepada umat Islam. Jadi yang dianggap di sana anjing, yang dianggap babi di sana, ya siapa lagi? Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Lalu perempuan Kanaan itu mengatakan, bukankah kemudian Gogok makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Betul tidak? Betul nggak? Betul. Betul. Betul, Bang. Betul. Ini dalil. Ini telah kasus. Dan coba kita lihat secara histori aja dulu. Orang Yahudi tidak mungkin menyamar Kristen. Yang berpotensi menyamar, apakah Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Yang mana yang betul? Yahudi, kenapa Kristen? Kamar Yahudi. Penyakit. Adinda boleh nggak? Adinda Al-KTP coba bukain saya. Kita sama-sama belajar. 2 Petrus 2 boleh nggak dibuka nomor 19-20-nya? 2 Petrus 2 ya, Bung. Nomor 10, Burunda. Nomor 19-20 coba. Oh iya ini nih. Nomor 19. Ya, 2 Petrus 2 nomor 19 ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Itu ya, Burunda ya? Iya, kita baca dari nomor 19-nya coba. Oh iya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Iya. Karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Nomor 20-nya, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Oh, Ini ada yang noise. Di mana ini? oh ini yang benar. Zubairi, mute dulu Zubairi. Ya lanjut ini. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan Titik. ya Kita di situ siapa? pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristen ini, Bang. Ya Kristen. Wih pintar kali, bah. Kristen. Oke, lanjut. Karena yang menganggap Yesus Kristus itu juru selamat dan Tuhan kan cuma Kristen kan ya, betul nggak? Ya, betul, Bang Juma. Oke, dibaca lagi dari nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka di sini masih Kristen kan ya? Ya, Kristen, Bang Juma. Oke, lanjut 21. Karena itu mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Itu 21. Dua-duanya. Bagi mereka Mereka ini siapa? Masih Kristen? masih Kristen. Oke. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Aduh, ini anjing kembali lagi ke muntahnya. Kembali. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Astagfirullah. Ini yang disebut anjing oleh penulis Petrus ini siapa?
Ini orang Kristen bagaimana? Jadi gini, bagi mereka yang cocok, apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini? Anjing kembali lagi ke muntahnya. Ini orang yang mana yang disebut anjing kembali ke muntahnya? Orang yang meninggalkan jalan kebenaran, lalu mereka lebih buruk daripada yang semula, betul? Betul. Maka disebut sebagai anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bagaimana dengan mereka yang tidak murtad? Apa gelarnya? Kalau yang murtad kan anjing kembali ke makan kembali muntahnya. Iya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, mereka yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Domba-domba. Oh, bukan dong. Kok jalan ke domba? Kan sudah dibilang tadi di sini. Anjing. Hah? Iya. Anjing dan babi. Ya, iya. Ketika Ya, mereka murtad. di antara mereka ada yang murtad, kembali menjadi lebih jahat, maka disebut anjing yang kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Tapi kalau mereka baik-baik saja, berarti boleh dibilang anjing baik dan babi baik. Ini dalil, Bung. Iya, Gimana? iya, Saya dalil. Oh, gimana ceritanya? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makar Allah. Mereka ingin menipu, mereka membuat makar, tetapi Allah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Sebaik-baiknya pembalas pembuat kejahatan. Kan begitu. Mereka berbuat kejahatan, berbuat makar, Tuhan balas makar mereka. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau ada yang mengatakan tiba-tiba saja, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sorry. Itu ucap Yesus kepada orang Yahudi untuk orang yang enggak deh. Iya. Karena menyamar jadi domba itu menyamar jadi Yahudi tadi ya. Betul. Menyamar jadi domba ya. Iya. Ya mungkin mana Bang, ini dalil Bang Bejo. Kita nggak bisa. Makanya tadi saya wali di adik kita, saya tanya baik-baik, saya pelan-pelan, ku tanya pelan-pelan. Saya tidak ingin kemudian melukai hati beliau karena beliau mantan. Di kisah para Rasul 14 nomor 11 itu tadi yang ku bilang kan ya. Di situ diterangkan apa? Gimana? Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Paulus ini dianggap Theos yang turun ke bumi. Nah, Theos yang dianggap di sini Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Yunani? Tuhan Yunani. Iya, Tuhannya Yunani dong, Tuhannya Yunani. Nah, ternyata Theos yang dimaksud data nomor 12-nya. Siapa Theos yang dimaksud? Kalau Barnabas Theozeus, kalau Paulus Hermes. Kan begitu. Betul? Paulus kemudian menulis surat di Filipi 2. Apa bunyi suratnya? Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Kenapa bisa jadi dua? Benar. Tadi kan Theos sudah mati satu dalam rupa manusia. Datang lagi Theos meninggikan dia yang mana? Dia yang mati, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Theos Bapa. Alamak, mana yang betul? Mantra senang dah. Mantra. Ada lagi Jogo. Mantra senang udah.
Nah, inilah poin-poin ini kenapa kemudian di dalam kisah para rasul Ayat 12. dan kisah para rasul, syukran Bunda. Kisah para rasul 24 nomor 5. Coba Dinda baca di situ. Syukron Bunda Mila. KPR berapa tadi, Gurunda? 24 nomor 5. Masya Allah. Coba lihat nomor 5-nya. Ya. Ya. Silakan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang. Jadi kita di dunia ini Dulu jemuran. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus. Yesus itu tidak berbuat salah. Jadi kita juga nggak mengikuti yang bersalah gitu loh. Gini Maria, gini, kalau sudah dijelaskan, kalau bandel turunkan aja. Dia bukan mau ingin tahu, dia sudah dapat jawabannya. Ini kan belajar. Dia tolong kakak hapus ini, hapus cara moderatornya bagaimana ya? Halo, Ines, kau bantu dulu Om dulu Kak ya. Terima. Ines, halo idamanku, Bang Suma, Pencet Om. apa bagaimana? Dipencet moderatornya, digeser. Oh digeser. Di yang bagian 2 itu loh Om, titik 2. Teratur salah, salah. Yang modern sahabat ini kan ini moderator kok. Oh sudah terhapus mungkin. Oh sudah, ini orang-orang hapus dari moderator. Dokter mengajarkan saya dulu. Oh Agus. Hapus semua orang itu. Lagi. Oh loading. Hah? Loading. Coba hapus. Ini Om tekan di sini ya. Kau buat kasih habis. Oh Kau buat kasih habis ke semua orang. semua kan? Semua kasih habis semua orang. Satu orang. Jangan kasih habis semua orang. Cetak. Iya Om, sedikit lagi mau lobet. Oh Om, di sana sana. Itu ke sana gimana? Lo pokok kasih habis gitu orang. Hapus satu-satu kasih habis nih. Kasih hapus semua. Oh caranya gimana? Caranya bagaimana kau?
Sarah sudah hapus 3 orang, Pak. Kan di moderator itu. Tekan ini tekan itu merah itu habis. Ini ada tanda hapus di sini. Hapus lalu hapus itu. Habis itu Sudah tunggu sampai dia kembali lagi. Begitu. Mampus kamu. Mampus kamu. Mampus kamu. Mampus kamu. Moderator kembalikan dia sudah. Kembali susu mengulas seperti biasa tuh. Sudah. Halo, sudah mantap sudah ini nih. Kim satu kasih judul ya. Kasih judul. Cerita-cerita santai, Om. Nona. Om, cerita-cerita santai. Nona lagi di mana? Ines. Cerita-cerita bagaimana santai. lagi? Nona tinggal di mana? Ya, aku tinggal di room lah. Aku tinggal di room. Halo, selamat malam. Halo, selamat. Kok malam? Siang? Kok di mana? Kok di Makassar? Kok di mana? Lagi di Dubai ini. Ini di mana? Oh, Dubai. Di Dubai Saya di Makassar. Saya lagi di Makassar. Apa? Ibu di Makassar. Saya lagi di Maros. Di mana? Oh, di Maros. Di Maros. Iya. Ibu di Maros. Orang Sulawesi berarti. Pokoknya orang Sulawesi juga. Sulawesi Ya campuran Allah. NTT. Oh gitu. kok ini Ini saudara saya itu laki judulnya atau perempuan? Cek. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki, kenapa? Walah. Itu kamu mau laki. apa? Sorry. Tadi ku pikir perempuan. Sorry. Sorry. Ada maunya, kan? Si semua ada maunya. Saya lagi belajar cuma, kasih. Ini saya baru belajar juga nih live ini nih. Kadang-kadang dia owner tuh kok bantu kasih judul di atas. Saya tuliskan judulnya mau. Judul ini apa ke stiker? Si botak nyisir. Nggak perlu cuma. Oh. Begini. Kung Yin tadi dia masuk. Dia beri pengajaran Katolik, dia tuh Protestan ya. Dia ada hak apa tuh ajar-ajar secara anak Katolik. didik saya itu. Anak didik saya itu. Canes dia tuh. Tak bisa Mi kalau begitu tuh, tak bisa Mi. Kisah tuh mau apa dia tuh? Dia tuh Ini sama saudara apa Melki tuh ngomong sama tuh? siapa, kawan-kawan? Ngomong sendiri. Di live ini biar dia dengar. Si Kung Yin tuh biar dia dengar omong sama si Kung Yin tuh. Dia tadi tuh bahas tentang Kung Yin ini apa, cowok secara atau Katolik. cewek? Dia tuh agama apa? Kung Yin Cewek tuh atau cowok, Kung Yin? cowok. Tapi kenapa saudara Milky nafsuan kali pakai dia namanya di segala disebut, pakai judul lagi? Iya, Jangan-jangan kan dia suka pasti ya. lagi cari dia tuh. Ngapa dia bahas-bahas begitu? Hah? Jangan-jangan suka? Itu apa? Suka apa? Orang lagi pasti lagi suka. Suka tuh di kamar, bukan di lain. Hai, masalah generasi. Hai. Iya, aku lagi cari-cari Jin itu. Dia tuh agama apa dia? Agama apa kau Jin Dia itu tuh Katolik. tega sekali. Katolik dia, bukan Katolik. Katolik. Kalau dia bahas tentang Katolik. Dia Katolik itu. Iya. Tidak. Saya tidak percaya saudara Melki. Kalau saudara Melki ini laki-laki, serius nggak percaya saya. Lu mau percaya, mau beta kasih tunjuk lu apa baru lu percaya? Lihat coba mukanya pasti cantik. Lu lihat beta pemuka beta berapa?
Lihat mukanya dulu. Ah, nggak sopan kali masa cewek ngaku cowok, gimana sih? Lu di Makassar di mana lu? Lu di Antang kok, lu di Maros kok, lu di mana lagi lu? Saya di Lu di bawah Mandai. di pelabuhan kok? Bukan, Oh di Mandai. Mandai. Oh di pelabuhan udara situ. Iya, Oh. lihat dulu mukanya. Jangan sampai saudara ini cantik. Oh, bisa kita ngopi-ngopi dulu Wah, cantik apa? Lu mau apa sama beta ya? Oh jadi Kalau cantik kan bisa diajak ngopi-ngopi, bisa dibawa arisan. Lihat dulu di Mandai, kasihannya. lu Makassar. Lu dekat sama aku. Lu dekat sama aku tuh lu. Lu dekat nih. Mama Masolang. Mana lihat mukanya dulu, Nona. Lu penasaran, lu dekat sama aku Milu. Itu makanya. Lu Makassar, Makanya kalau makanya lihat kalau bisa dibawa arisan, lihat dulu bisa ngopi-ngopi sebentar tuh. Ini kakak bilang tuh, omong sama orang Makassar tuh kepala batu semua tuh. Jangan bawa suku apa? Hah? Tidak toh. Nona, mana tahu kita bisa dekatan toh. Nona bisa belikan saya pulsa 10.000 apa 5.000 toh. Apa Milu? Lu apa Milu? Lu Makassar, kita berdekat dan lu sini. Lu Makassar di mana? Si Nona jangan begitu. Tengok mukanya Nona dulu. Siapa tahu bisa diajak jalan-jalan. Kau cari kita di ini, kau cari kita di Antang ya. Kau cari kita di Antang. Siapa tahu bisa diajak jalan-jalan tuh. Jalan-jalan. Iya, toh kau cari kita di Antang kalau kau mau toh. Iya, tapi lihat dulu mukanya Nona. Iyalah. Kita di Antang, kau cari kita di Antang. Nona dari mata turun ke hati loh. Nah? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, takut kau. Nona jual mahal sudah. Kamu apa kau? Saya mau dekat-dekat sama Nona. Dah suruh sampai ada jemput kau dia motor itu sana itu. Mereka mau keluar mau ke Antang. Kenapa harus jemput pakai motor di rumah? Saya juga ada kuda. Tinggal di mana? Nona tinggal di mana? Biar kita jemput pakai kuda kita masuk kota Makassar berdua Oh di Antang di mana Suma? Saya di Mandai. Atau di mana kau? Oh Mandai tadi betul. Mandai. Iya. Mandai sebelah mana? Nona mau lihat bandara lama sudah, bandara lama. Oh, bandara lama tuh. Di Auris itu kah? Pintar sekali Nona. Lihat dulu mukanya Nona tak sabar saya Ini cowok bukan cewek. Kok lu ini menuduh saya selalu cewek? Udah percaya Ngana? Masa percaya kah? Masa suaranya begitu cowok gimana sih? Tidak boleh bohong Suara itu. tuh aku punya suara asli itu begitu. Bapak di surga marah kalau orang Pak bohong. Pak bohong itu Pak Bote. Tidak boleh bote bohong. apa? Lu yang bote. Lu yang bote. Suaranya seksi begitu. Suaranya seksi begitu bilangnya laki-laki. Bagaimana bisa? Kok suara saya seksi menurut kamu? Iya, seksi Suka kamu sama suaraku? Mama jatuh hati Ngana dengar suaranya. Iya toh? Iyalah. Tengok sedikit mukanya. Lu datang sini langsung. Lu datang sini langsung pun saudara-saudara sampai 729 orang memang tuh. Kenapa dia? Mau lamar saya? Mau apa tuh? Kau tanya sama dia mau apa tuh sama engkau tuh Sudahlah, nggak usah basa-basi Nona. Lihat dulu muka. Lu jemput saya di Antang sebentar malam kalau lu mau Terus kita kemana?
Kita pergi di ini apa? Kita pergi di Pantai Losari saya. Oh gitu, makan pisang ngepek. Iya. Iya, Ah, bisa ada enak di sana tuh. ada langganan saya, tapi dia PP pisangnya lewat ketek, mau? Lu boleh ada situ Mau pisang lewat ketek, lu mau? Ada dong. Begitu panas diangkat dari api langsung diketek, campur gula merah. Ah, asik. Mau betapa pisang kasih dia lewat lubang ketek, lu mau kah? Iya, enak itu. Asin-asin sedikit, asin-asin manis. Ih, mama Aku kasih pisang gepeng lihat kamu lihat lu ketemu kau. Masolang Nona. Bagaimana sudah bisa lihat mukanya Nona ini? Jual mahal Kau tuh kasar kau tuh. Ih, Kau tuh hanya berani jual mahal. maki-maki pisang ngempek. Kau punya pisang ngempek itu. Makan nih sudah pisang ngempekmu itu, Mi. Coba lihat, toh. Makan nih sudah. Mantras. Makan nih sudah pisang ngempekmu itu makan nih sudah. Makan nih sudah pisang ngempekmu itu. Ini di mana Nona? Kok ada masih ada sumur di Indonesia rupanya? Telamu. Telamu kan deh telamu. Apa tuh? Nanti telamu. Apa itu? Apa? Lu belak. Ibu ini kelihatannya disengat tawon pantatnya kayaknya. Selamu. Dekat selamu. Hah? Ngantre lu. Aduh. Suaranya. Suaranya Nona. Mama Hai. Hai. Mana mukanya Nona? Lasomu. Astagfirullahaladzim. Kampret. Dasar janda nakal. Nggak boleh ngomong gitu, itu bahasa kotor itu. Janda nakal. Nggak boleh ngomong gitu, kasar itu. Orang Makassar nggak boleh ngomong begitu. Nona, jangan-jangan Nona sudah basah di sana, kah? Nona jangan-jangan sudah becek di situ, Nona. Hah? Nona suaranya seksi kali, serius. Bolehkah aku melihat wajahnya? Pasti secantik suaranya. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Ya Allah. Aku rindu. Oh, Mama. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Aduh. Aku rindu. Oh, Mama. Mana temannya yang biasa rame-rame, temannya mana? Kok nggak ada yang datang? Tunggu bang, jangan kau terburu nafsu. Mama. Sebelum aku menjadi istrimu, sabarlah tugas saatnya. Dewa Zeus. Malam penantian tak lama akan tiba. Oh, Mama. Sabar. Keluar aslinya, Mama. Kasihku. Mantras. Boleh abang cium boleh. Hanya yang satu aslinya itu kelihatan. tidak boleh. Tidak boleh, kau memang belum boleh. Oh, Mama. Tunggu bang, jangan kau terburu nafsu. Oh. Di mana tempat muntah? Lampu batang. Lampu batang. Lampu batang.
Lompat batang. Ini jin pohon ini teman-teman, penunggu pohon turun dari pohon. Aduh, Nona, kawan-kawannya mana? Biasanya rame Nona, sama Romonya juga ada kemarin. Mana si Romo itu kok saya diturunkan kemarin? Batang lompat. Aduh, keterusan dia. Batang. Aduh, keterusan dia. Alamak. Ada tuh kamu di Makassar nama lompat batang. Mama. Ada di gunung di Makassar namanya lompat batang. Oh, Mama. Bukan lompo batang, lompo polok. Hah? Lompo polok namanya. Lompat somu. Kurang ajar. Gak boleh. Perempuan itu gak boleh bicara kotor loh. Bahasa-bahasa kotor kayak gitu gak boleh. Gak bagus. Nona jangan begitu. Waduh, bahaya. Lompat somu. Wih, bahaya anak masih. Nggak boleh begitu, nggak boleh, nggak boleh. Marah bapak di surga marah nanti, nggak boleh gitu. Kamu memaki aku bisa aku memaki kamu juga lompat somu. Saya nggak ada memaki. Mana ada saya memaki? Kami besar di Makassar. Kami besar di Makassar, Mi. Ini kalau dengar suaranya si Nona ini make Siri kah? Ngunya Siri? Nona ngunya Siri? Kami besar di Makassar. Makassar mana, Mi? Caranya menyebut huruf S itu seperti orang yang punya Siri. Apa nukana daeng? Daeng apa nukana daeng? Apa Anjay ibu kasumpeng. Jangan mau ke sini daeng. Jangan mau ke sini daeng. Jangan mau ke sini daeng, jangan mau ke sini daeng. Luka kau. Iya. Luka kau. Ngomong di sana. Kami Makassar ya. Kami. Kita Aduh. tidak takut sama kau, Anak Sunda lah kau. Anak Sunda lah kau, Kenapa ngamuk-ngamuk tante? Kita anak Kenapa? Makassar. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kamu itu ngomong apa tuh? Kau pikir ke Makassar? Di sini mi Makassar, mi lu tahu Di sini mi Makassar. Ini kenapa kayak orang kayak apa digigit kepiting biji sakarnya? Kenapa? Kayak gigit. Dia kemarin dia makan. Ini kayak perempuan yang biji sakarnya digigit kepiting. Kok bisa? Orang. Oke, sudah saya tinggalkan kau sudah. Kau maki-maki cuma kau kakak saya. Kami ini tahu Siapa bahasa yang Makassar. maki? Kami tidak terlalu lancar. Kami lama di Makassar ya. Kau hati-hati. Tidak ada yang maki. Saya bilang buka Kakakku tuh lancar kamera. bahasa- Nanti ku ajak Langsung pergi dia tadi. arisan. Dia bilang, Kamu dia maki sendiri kau, dia kau maki balik dia dia maki-maki. lagi. Oh Biar dia kau juga tahu, yang ini. Kita debat aja. Kakakku tuh maki kau tadi tuh. Dia maki kau tadi tuh Melki. Kau harus hati-hati tuh dia maki kau. Mana ada Jadi saya balik maki-maki? kau. Fitnah itu saudaramu itu tolo-tolo jopok-pokok kenja saudaramu. Satu-satu kau Satu-satu kau Tidak ada yang maki-maki. Kau kesian kau. Jangan kau maki-maki. Kalau mau kau mau. Saya cuma mau lihat mukanya, mau ngajak arisan. Boleh. Lihat saya punya muka tidak boleh dilihat. Khusus Suaminya kau tidak marah boleh kah? lihat muka saya. Marah cowoknya kah? Saya tidak akan kasih lihat muka saya kepada kau. Cowoknya Kalau marah. kau macam-macam saya turunkan kau ya. Suaminya atau cowoknya yang marah ini? Cuma Marah cowoknya. kau saya turunkan kau saja ya. Jangan dong. Gimana sih?
kau penasaran. Aku mau turun kau penasaran. Iya. Enggak. Tidak usah. Cuma ngapain? nanti malam baru kita duanya di apa sama-sama ya, Suma ya. Bang Suma. Malam dulu ya Bang Suma. Untuk apa kita berdebat Malam dengan dulu manusia yang beda? Tidak. Melki. Dia tinggal di Makassar. Kami ibu, saya juga pernah di Makassar, tapi saya tidak terlalu tahu bahasa Makassar. Punya kakak orang ini lancar, tahu bahasa Makassar. Tadi saya panggil sepupu kakak, dia maki kau itu tuh. Maka kakak omong saya lagi. Begitu ceritanya. Kemarin dia naik di ini di Romo Patris, dia mau ngobrol sama Romo Patris. Apa yang diobrolin orang lu aja udah beda gitu. Nggak penting kali. Masa dia datang mau ngajarin kita? Kita yang punya agama, Ya, dia yang itu berarti orang itu bangun sekali tuh. nggak usah, orang itu nggak usah dinaikin orang. Nggak penting kali ngomongnya Tadi ngawur. kakak saya tadi saya kan memang apa toh, satu kata saya bisa kakak ini bisa yang hal-hal maki-maki itu. Saya panggil dia, aduh dia maki kau tuh dari awal tuh dia maki kau. Lalu saya maki balik sudah toh. Orang itu ceritanya kakak saya kan bisa bahasa Makassar. Iya, apa yang dicontohin dari dia? Ini kan lama di Makassar sekitar. Kami ini Makassar pulang balik terus. Kalau belanja apa tuh belanja di Makassar. Kan dekat toh ibu toh? Iya betul. Dekat. Iya. Kita pergi ke Kupang dengan kita pergi ke Makassar. Kita pergi ke Makassar lebih dekat daripada kita pergi ke Kupang, ibu. Itu ceritanya. Maka kita kalau ada acara pesta nikah begitu, kita beli pakaian pengantinnya dari Makassar. Pakaian bahan-bahan itu apa tuh, bahan-bahan menyangkut itu aksesoris dan segala macam itu. Gara-gara kau habis piring gara-gara kau memang hotel ini memang buat susah aja kau memang ya, buat susah aja kau. Apalagi kau? Bisa nggak kau jawab? Hah? Jangan emosi tenang. Jadi mau kau apa sekarang? Apa mau kau? Ya, nggak bisa menjelaskan gimana ini. Kepala bapak kau udah jelas sekali bang, dia tadi jelaskan apa lagi? Kau mau tanya? Memang longor kali kau. Penjelasannya. Ya udah, kau jawab dulu pertanyaan aku, baru dijelaskan lagi. Bisa nggak kau jawab pertanyaan aku? Kenapa? Pertanyaan aku cuma satu kata aja, monyet. Ini belum. Bisa nggak? Anak babi ini memang nih, capek isi itu aja kau. Udah, kau buka mulut kau. Buka mulut. Mulut. Nah. Buka hak cuy. Ada babi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mana tadi Bang Dio? Bang Dio mana di bawah? Oh iya, itu aja pertanyaannya. Itu aja pertanyaannya. Capek kali. Memang longor kali, itulah isi kepalanya babi gitulah. Nggak bisa memang Oten inilah. Ini Oten ini kadang lucu ya kan. Dibilang hewan nggak marah, dibilang binatang marah. Apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya? Apalah bedanya hewan sama binatang? Ya kan sama. Dibilang binatang kau marah, dia emosi, dia dimaki-makinya. Dibilang hewan nggak marah. Apa bedanya dengan binatang? Bodoh kali itu. Itu ya, tapi itulah teman-teman ya. Tahan iman aja lah kita. Minta naik lagi dia kan, kurang aja. Memang nggak ada otaknya memang ya. Ya, dia nggak bisa menjelaskan, makanya begini jadinya. Ngamuk. Emosi. Coba pertanyaan kau yang lain. Emosi kamu. Pertanyaan kau yang lain coba. Benar. Ayatnya udah, jelas. Udah gini aja lah, udah. Kau telepon aja Tuhan, kau berantem sama aku, yuk, itu aja yuk.
Penonton ya, mereka ini emosi loh. Nih, kau diam dulu dia. Tadi kan sudah dijelaskan. Kau nggak paham-paham. Gimana? Sampai berkali-kali aku jelaskan kau nggak paham. Setelah itu temanmu menghujat. Marahlah Bang Blender. Siapa yang menghujat? Kawanmu tadi menghujat kawanmu. Apa? Tadi kan kau di sini Longor. Sahabat di situ. Kau pura-pura nggak malu kau. Pura-pura nggak dengar pula dia. Kapan lagi bilangnya? Barusan kau di sini. Makanya kalian tuh kalau dijelasin pelan-pelan, cukup pelan apa? Kurang cukup apa? Makanya datanya nggak valid. Gimana penjelasannya? Data nggak valid. Aku jelaskan. Bentar. Data nggak valid. Otakmu itu yang telat mikir. Sudah aku buka surat Al Imran 135, surah Al Hasyr ayat 7. Surah Al Imran itu apa? Kau aja. Gila loh. Loh, apa kaitannya dengan batu aswad itu? Bandel kali memang. Bandel kali ini memang. Memang babi itu memang buat bandel, tapi Longor. Kamu Blender, kamu aja emosi. Mana kamu itu? Emosi lah. Diam dulu kau, mau sapa dulu kandaku. Assalamualaikum Kanda. Ya udah belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dek. Kalian belajar. Sehat, aman lancar semuanya kan ya. Aman alhamdulillah. Oke lanjut. Lanjut, Kanda. Siap. Ini apa gejala awalnya orang ini? Dia pertanyaan tentang batu Hajar Aswad itu aja ditunjukkan dia bolak-balik Bang, dia udah jelaskan secara detail. Nggak nyambung juga, memang Longor. Cari masalah. Bukannya nggak nyambung. Kalian aja nggak bisa menjelaskan. Mana itu? Aduh. Makanya saya naik di koma-komanya Muslim, nggak ada bisa menjelaskan semua. Iya, udah. Mau kau apa? Mau kau penjelasannya kayak mana? Coba, ini kayaknya keinginan kau. Coba kau sebutkan mau kau apa. Udah gitu aja. Di komanya Dalbu aja mereka mengatakan hadis itu. Nggak usah kau bawa-bawa. Mau kau apa? Kau kan menginginkan jawabannya sesuai dengan keinginan kau. Udah, sekarang kau sebutkan mau kau apa jawabannya. Coba kau sebutkan. Apa mau kau? Ya capek aku. Udah bertanya lagi, mau bertanya lagi. Iya, mau kau jawabannya bagaimana? Monyet. Mau kau bagaimana jawabannya? Ah, mau kau cemana coba? Ini gak ada otak ini, udah dijelaskan capek. Ini aja pertanyaannya capek. Bang Dio tadi udah sangat menjelas detail, Bang Dio. Kayak dalil. Nggak terima juga. Gejala awalnya kenapa? Coba kau sebutkan, tetap hebat. Woi, coba kau sebutkan, kau tunjukkan dalil kau lagi. Nah, aku kasih kau kesempatan lagi kau ya. Kali ini nggak mau kau cekek kau. Tunjukkan. Apa pertanyaan kau? Gimana gejala awalnya saudara? Apa yang Anda rasakan? Benturan bagian mana? Kiri, kanan? Kepala bagian belakang atau depan? Dia setiap mau naik kemari dia antukkan yang kepala ke dinding baru naik dia ke mall ini. Itulah dia. Buka mute kau, cepat kau jelaskan lagi. Ku kasih kau kesempatan ya. Ya. Mana nggak bisa menjelaskan? Iya, gimana? Bisa menjelaskan makanya belajar. Iya. Ya. Kenapa? Apa? Gimana masalahnya? Ya, begini. Ya. Gimana? Ini terkait dengan menghapus dosa. Gimana? Terkait dengan menghapus dosa itu. Oh, iya. Ya, di Musnad Ahmad itu. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya? Ya, pertanyaannya. Kok batu yang menghapus dosa? Yang kedua. Di mana dalilnya batu menghapus dosa, Bang?
Itu Di mana bunyinya di situ batu menghapus dosa? akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Ya. Nah, mencium berarti pekerjaan. Ya, mencium Nah, menghapus dosa sehabis-habisnya. nah apabila kita mencium, Di mana sih itu dikatakan apabila Allah menghapus dosa? apabila mencium, maka Di mana dosa. Mana? Atau gini deh. Ah. Atau gini. Tolong kamu tunjukkan di bagian mana tertulis batunya yang menghapus dosa. Bagian mananya itu? Itu Allah menghapus dosa. Mana? Enggak, maksud saya. Maksud saya, Iya. bagian mana di dalil hadits itu mengatakan batunya yang menghapus dosa? Ayo. Kenapa di situ tidak dinyatakan Allah menghapus dosa? Lah, Kok rukun itu akan menghapus dosa? ya di mana batunya menghapus dosa? Di Yang mana? kedua, adakah itu perkataannya dari Allah sendiri? Di mana di situ mengatakan batu menghapus dosa? Kalian kok kita sendiri. Di mana di situ mengatakan batu menghapus dosa? Cepat. Nah, Di mana? Di mana di situ? Ya capek aku menjelaskan. Oi. Sama ketika dikatakan mengangkat Itu batu, mencium rukun yang mengangkat mani dan batu, rukun aswad akan sama. menghapus dosa. Ya, sehabis-habisnya. mengangkat batu akan mendatangkan duit. Itu nyatakan bahwa Allah Itu sederhana gitu, sesederhana itu kok nggak paham. Mencium batu menghapuskan dosa. Ya. Mengangkat batu mendatangkan duit. Ayo, coba kau angkat batu naik mobil truk, duit nggak yang kasih, batu nggak yang kasih kamu duit? itu menghapus dosa, Bang. Jangan lari kemana-mana. Apa yang menyebabkan orang itu? Apa yang menyebabkan orang itu? Apa yang menyebabkan orang itu dosanya dihapuskan? Karena dia Bertanyakan sakit ente ini, sakit gangguan. mana? Sakit gangguan. Saya kan bertanya, di Iya. mana dalilnya batu menghapus dosa? Tak paham. Iya, saya minta dalilnya di mana batu menghapus dosa. Kalian Muslim loh. Makanya saya bertanya ini. Ya itu salah, kau salah memahaminya, toples. Kenapa? Hapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Ya. Mencium batu. Mana kekuasaannya Tuhan? Bukan batunya yang menghapus. Kedua, tapi pekerjaan yang dilakukan orang tersebut mendatangkan upah berupa penghapusan dosa. Mana dalilnya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi dan ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ajarkan mereka untuk mengikuti engkau mencium batu Hajar Aswad. Fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Jelas itu. Kamu aja yang longor, otakmu nggak kesampaian ke sono. Di mana Allah mengatakan itu? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Baca. Udah? Udah?
Orang sakit memang ya, parah sakitnya ini. Parah. Parah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, jikalau kamu mencintai pencipta langit dan bumi, ikutilah aku. Apa yang aku lakukan? Mencium Hajar Aswad. Ikuti. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas kok dalilnya. Di situ batu aswadnya nggak ada. Oh. Jangan bohong. Nggak ada di situ. Oh susah karena Islam tidak Nggak begitu. ada di situ. Islam itu dikaji pakai Nggak, otak, jangan bukan pakai ditambah-tambah pantat. ayatnya. Maka Allah mengatakan jangan. Udah Wanti, udah turun aja dek, turun. Jangan menambah-nambah ayat-ayat Turun, kami. Turun. Maka di situ Kamu ke neraka aja. Neraka juga butuh orang boloon kayak kau, orang boloon. Di neraka aja, di neraka. Jelas kok hadisnya di situ. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan contoh, dan bahkan Rasulullah pernah tidak menciumnya, hanya menyentuhnya dengan tongkat. Nah sekarang permasalahannya, Anda yang longor ini tidak mengerti tentang kaidah dalam Islam, baik hadits maupun Al-Quran. Jadi yang diperintahkan di sana mentaati perintahnya. Apa itu? Pergi, berangkat ke sana, sedekahkan harta, jual harta, berikan hartamu semuanya, beli tiket, lalu pergi ke sana, ya, sisihkan waktumu, tenagamu, materimu, ya, untuk melakukan perintah itu. Itulah amalan yang menyebabkan dosamu dihapuskan, bukan batunya. Sama seperti di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ya, ada serafim, kemudian membawa batu bara, kemudian disimpannya batu bara itu di mulutnya, lalu dikatakan kepadanya, dosamu telah, mulutmu telah menyentuh batu tersebut, maka dosa-dosamu ditebus, dihapuskan. Kan jelas. Begitu juga di Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Nah, apakah teh sapi bisa menghapus dosa? Tidak bisa. Tapi tindakan mengambil teh sapi dan membakarnya itulah, pekerjaan itulah yang kemudian menghapuskan dosa. Sederhana, sesederhana itu. Cuman kalian kan oten. Oten orang yang tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Memahami agama orang pakai lubang pantat, jadi susah. Habis itu kalian ngotot. Sementara memahami ajaran Islam itu harus pakai akal. Nah, kalian nggak berakal, bagaimana ceritanya? Sulit kalian memahami Islam itu. Berarti akalnya di pantat ya bang? Akalnya bukan di pantat, pantatnya di akal. Ini kayak sama kayak yang baru naik nih, kan gini sama, akalnya di pantat nih yang baru naik. Apa nih gejalamu apa? LG Sister? Apa gejala? Saya berani Juma. Kenapa lagi? Obatmu kemarin belum habis atau sudah habis? Kemarin belum selesai. Mau ditambah dosisnya? Juma, saya mau bertanya, boleh nggak? Ya, penting ada wadah di dalam dirimu untuk menampung jawaban saya. Jangan sampai saya bicara dengan orang gila kan gitu. Orang gila bertanya, saya jelaskan, masuk nggak di otaknya? Enggak, rugi di saya. Silahkan kamu yang bertanya duluan, baru nanti saya yang bertanya ke kamu. Oke, baik. Mau ditanya tentang apa? Apa saja. Ah? Apa saja? Baik. Firman itu telah menjadi daging. Pertanyaan saya, apakah termasuk lubang pantatnya? Jawab. Baik. Ya termasuk kalau dia sudah menjadi manusia. Oke, baik. Berarti
Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan Theos itu menjadi Anus. Betul? Bukan begitu cuma. Tadi katanya apa ini? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan dia menjadi manusia. Manusia itu berarti kan seluruhnya. Enggak dikatakan manusia di situ, Cak Ayu. Tak ada bahasa Yunaninya manusia di sana. Tidak ada di situ dikatakan kemudian manusia, enggak ada. Di situ dikatakan. Berarti yang dari La itu salah. Iya dong, salah dong, karena bukan manusia. Berarti di La itu orang bodoh-bodoh semua. Ya, pintar, makanya dia pintar membodohi kalian. Kalau dia orang bodoh mana bisa bodohi orang? Orang pintar yang membodohi orang. Gini Juma, kalau salah tidak mungkin beredar di Indonesia ini Juma. Otakmu memang longor. Pertanyaan saya, firman itu telah menjadi daging. Apakah termasuk anus? Termasuk. Nah, berarti Tuhanmu jadi anus. Kan manusia semua punya anus. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Firman itu menjadi daging. Anusmu daging nggak? Termasuk. Atau jangan-jangan anusmu itu terbuat dari kulit ubi kayu? Ya, apalagi yang mau ditanya lagi. Pertanyaan saya, berarti Tuhanmu jadi anus? Ya terserah kau lah. Loh kok jadi saya? Emang itu Tuhanku? Lucu kau ini, minta ditanya. Kan kamu yang kayak bilang gitu. ya. Kan kamu yang bilang. Saya jelaskan kamu nggak mau. Astagfirullahaladzim. Di dalam kitabmu dikatakan 1 Yohanes nomor 14 itu firman itu telah menjadi daging. Tapi kan nggak ada bacaannya yang jadi anus gitu Bang. Loh. Apakah ada tertulis? Sekarang ketika berbicara mengenai SARS dalam bahasa Yunani yang artinya daging, apakah anusnya juga daging? Dalam kemanusiaannya Juma. Jadi daging di situ tuyul. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia? Kalau jadi firman daging itu telah menjadi daging. Pertanyaan saya, apakah juga menjadi anus? Iya. Nah, gitu. Berarti kau menyembah anus. Terserah kaulah Juma. Loh kok jadi saya yang jadi terserah? Pieto mas. Logos menjadi anus. Kan? Anus ini menebus dosa. Berarti kau ini adalah manusia yang dosanya ditebus sama anus. Betul? Tidak ada tertulis seperti itu Juma. Alamak, gimana ceritanya? Itulah makanya ku bilang, kalau bertanya atau ditanya itu kudu wajib punya wadah untuk menampung jawaban atau pertanyaan. Sekarang saya nanya boleh nggak? Belum selesai. Apanya yang belum sudah? Saya masih bertanya dan minta ketegasan. Apakah betul yang menebus dosamu di atas tiang salib itu anus? Iya termasuk. Bagus. Berarti kau ketika anus keluar dari kubur hari ketiga kau sembah anus. Iya. Oke, baik. Jadi bolehkah saya katakan hari ini bahwa kalian penyembah anus? Terserah kau lah. Ya sudah, kalau gitu saya izin ibadah asar dulu ya, penyembah anus. Mohon maaf. Baik, asar dulu, azan di tempat. Kamu kabur ya? Saya mau nanya kabur. Enggak, saya geli aja masa diskusi dengan penyembah anus. Itu kan kamu yang bilang. Nah, kamu mengakui kau penyembah anus kan? Pantas, aku tanya dulu teman-temanku di bawah. Pantas tidak saya sebagai teman sahabat kalian itu diskusi sama penyembah anus? Pantas nggak? Coba. Tidak. Itu tidak. Masa kau dia ada aja ini ya. Kamu takut ditanya. Saya ibadah dulu. Saudaraku penyembah anus. Silakan. Kemarin kabur juga. Kau mau sholat kok, sibuk kali kau longor. Kau longor. Ngapain diskusi sama orang longor? Bodoh kali lah diskusi sama orang longor. Kemarin kabur. Jumat. Kemarin kapan? Coba aku tanya sama kau ya. Berapa nomor kaki Yesus?
Berapa nomor kakinya? Macet kau, woi. Berapa? 37. Sebelah kiri, sebelah kanan berapa? 42, enggak? Kiri semua. Oke, baik. John 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Aquarius. Kalau saya jawabannya kan pasti salah terus di depan kamu. Loh, Aquarius memang? Dia Desember Aquarius ya? Hah? Salah lah, kau nggak kenal kau sama Tuhan kau, nggak kenal. Ya, Desember Aquarius? Enggak lah. Yang semua saya jawab pasti kamu salahkan terus. Kok salahkan? Tuhan kau lahir bulan berapa? Blender. Desember Sagittarius. Sagittarius, salah kau, berarti nggak kenal kau sama Tuhan kau. Blender, kamu tidak berilmu, kamu tidak sanggup dengan aku cuma. Blender. Apa pertanyaan kau? Silahkan bertanya sama aku, cepat. Blender, surga dan neraka itu pasti ada, Blender. Ada. Di mana kamu tahu? Dari Walias yang ngasih tahu kemarin. Kamu pernah? Loh iya, Walias ngasih tahu aku, Blender, surga neraka itu ada. Ya Wak, bilang. Apa lagi? Kau dari mana tahu kan dari Walias? Kamu melihatnya, Blender. Enggak, Walias enggak ngelihat, cuma Walias menyampaikan. Berarti kamu bohong, Blender. Kok bohong? Dari mana aku bohong? Kan kamu nggak pernah melihatnya. Iya, Walias itu dapat informasi dari ulama, ustadz. Kemudian ustadz itu dulu dari Nabi Muhammad. Udah. Ustadz lagi? pernah melihat Blender? Tidaklah. Gimana dia bercerita sedangkan dia tidak pernah melihat Blender? Dari Nabi. Mana buktinya, Blender? Dari Allah. Hayalan saja. Oh, kalian yang hayalan saja. Hayalan saja. Oten menghayal saja. Ketika ku ketik di YouTube, penyaliban Yesus tidak ada. Hayalan saja. Mereka menghayal. Tuhannya datang, tapi jejaknya tidak ada. Hayalan saja, hayalan saja. Aku mencari jejak Tuhannya tidak pernah ada. Salib di Golgota tidak ada. Jejaknya, rumahnya, apapun itu tidak ku nampak. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika ku buka di YouTube, makamnya ada, gua Hiro ada, rumah ada, dan semuanya ada. Oten hayalan saja, Oten menghayal saja. Jejak Tuhannya tidak pernah ada. Berserah kan? Apa yang kau sampaikan ke tampol? Hayalan saja. Makam kuburan Tuhannya tidak pernah ku nampak. Hayalan saja. Mengatakan Tuhannya pernah datang ke bumi, tapi buktinya tidak ada. Mencret kau kan? Mencret kau. Josok hayalan saja. Kalau kami Nabi Muhammad ada. Tapi kalau memang benar Tuhan kami tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, jelas dia. Paham kok? Hayalan saja, Oten menghayal saja. Blender. Apa lagi? Apa lagi? Blender. Apa lagi? Kamu ini nggak berilmu, Blender, nggak cocok. Bertanya kau lagi, bertanya. Udah ku jawab pertanyaan kau. Udah ku jawab. Pertanyaan kau udah ku jawab. Apa lagi? Kau aja yang longor. Cuma aja menyerah. Memang beginilah kalian memang tahap aja sampah kalian. Suka kali menggunakan istilah Islam, pandai kali menggunakan, mencuri aja. Benci kalian sama Al-Quran kami, tapi kalian gunakan istilah-istilah Al-Quran. Sikit-sikit alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Bacot kalian. Sama kayak gitu kalian, kayak apa? Nggak tahu diri. Ngakunya aja. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Ya, Tuhan kami, Yesus itulah juru selamat kami. Dialah penyelamat dan juru keselamat. Dialah yang menyelamatkan semua manusia. Pendeta pun nyanyinya kayak itu di gereja. Waktu di gereja di Jogja pas gempa bumi.
Baru nyanyi pendetanya sama jemaatnya. Yesus juru selamat. Yesus adalah jalan keselamatan. Tuhan Yesus juru selamat kami. Dia adalah penyelamat seluruh manusia. Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus penyelamat kami. Masuk gempa. Gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kata. Cobalah. Giliran gempa manggil Allahu Akbar. Giliran nyanyi Yesus juru selamat. Kenapa nggak manggil Yesus untuk menyelamatkan gempa? Woi, kenapa? Kenapa kok ingat Allah? Kan ada kan gempa di Jogja itu kan gempa. Longor kali kau, ya kan? Waktu gempa di Jogja ada videonya tuh di YouTube, lihat tuh. Pendeta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, manggil Allah. Ya, gila kali, Pak. Ya kan? Waktu nyanyinya, padahal jemaatnya wah, congornya tengah. Oh, Yesus. Wah, kami sampingan. Perkara nyanyi besar kali congor-congornya. Rupanya nyanyi semua demi apa? Bau kan napasnya masing-masing. Lagi adu napas orang tua, adu napas. Tuhan Yesus penyelamat, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus Dia penyelamat, Dialah keselamatan setiap manusia. Buah. Woi, apa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar dipanggil. Ada. Bukan, coba lah. Padahal menggaung-gaungkan Yesus juru selamat. Kenapa nggak minta selamat sama Yesusnya, weh? Kenapa kau nggak minta sama Tuhan kau? Weh, inilah pendeta nih, Campir ini memang. Ada otak kalian memang ya, kayak ginilah kalian memang maling. Hancur juru selamat kayak gitu. Hancur, Tera. Makanya longor kok kayak gini, longor semuanya akibat doktrin dari tanamkan dari kecil kalian dibawa ke gereja. Inilah bahaya kali. Ditambah doktrin nyanyian pujian-pujian di gereja, ditambah lagi babi, ditambah lagi minuman, udah hancur lah babak belur. Babi itu kok makan, udah tahu haram dimakan. Itulah menyebabkan iblis bersarang di dalam dirimu, tau kok? Iblis dalam dirimu ketua semua tuh, ketua PAC, ketua DPP, tak ketua semua lah. Berat tiap hari nyanyi. Dari kecil kau ditanamkan ke gereja nyanyi Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus itu Tuhan. Itu aja lah. Yesus itu Tuhan kami punya Tuhan namanya Yesus, Yesus Tuhan. Itu aja lah. Dari kecil ditanamkan nyanyian. Giliran ditanya datanya di mana Yesus mengatakan Tuhan, nggak ada. Mindset kau. Curhat kau. Apa lagi mau kau tanya? Banyak kali cerita kau. Apa lagi? Bising kali kau. Kabur sama saya. Kenapa pendeta kau manggil Allahu Akbar? Kenapa? Coba kau jawab dulu. Kenapa ketika ada masalah dia panggil Allahu Akbar? Kenapa nggak Yesus? Kenapa coba? Pendetanya gila berarti. Pendetanya gila. Pendeta gila kau bilang? Gila kau ya? Bahaya kali, Pak. Ya, pendetanya kau bilang gila? Malah benar dia gitu, pendetanya gila. Lu kok gila? Cemananya kau gila? Kenapa dia refleksnya ke Allahu Akbar? Padahal dia nyanyi Tuhan Yesus keselamatan. Gila pendeta kau bilang? Bahaya nih, Pak. Gila pendetanya? Gila, Bah, pendeta. Jadi hampir semua pendeta gitu enggak? Kamu tidak sanggup dengan saya, Blender. Hampir semua pendeta gitu? Cuma panggil Blender. Hampir semua pendeta gitu. Pak Tua. Meriang-meriang aja terus Pak Tua, nggak takut stroke? Enggak. Blender. Kenapa? Belum berhasil mualafkan Yudas karena Yudas itu umatnya Yesus gitu. Jadi habis umatnya Muhammad kau mualaf-mualafkan. Mana ada Yudas di sini? Yudas mana? Mualafkan Yudas. Mana Yudas di sini mana? Siapa Yudas? Mana Yudas? Mana Yudas? Umatnya Muhammad kau mualaf. Hancur piringku nih. Mana Yudas? Mana? Mentang-mentang Mana?
berani mualafkan. Mana si Yudasnya? Panggil kemari. Nggak ada Yudas ini. Nggak ada Yudas ini. Hah? Mana Yudas? Mana Yudas kau? Mana Yudasnya mana? Mana? Mana ada Yudas ini? Mualafkan dia. Kenapa kau nggak Ya mana? dia? Mana Yudasnya? Kau telepon lah dia si Yudas. Kau sasar kau. Telepon lah Yudasnya mana? Nggak Mana? Aku jualanmu mau mualafkan. Jualan apa? Mana Yudasnya? Panggil kemari. Hah? Kau nggak tertarik. Nggak tertarik. Apanya? Ah, mualafkan Apanya? Yudas. Siapa yang mau mualaf Yudas? Kalau Yudas itu mualaf. Mana Yudasnya? Mualaf. Yudasnya mana Yudas? Iya mualaf. Kau nggak perlu. Mana Yudas? Panggil kemari. Yudas lagi berak itu kok dipanggil. Kau ngarang aja kau. Kenapa kau nggak mualafkan dia? Ya kemana kau cari dia si Yudasnya? Yang kau mualaf-mualafkan. Ya Yudasnya mana? Kau telepon lah dia. Suruh kemari. Kau bandot Kau, kau kambing. kau bandot. Kau lah bandot. Enak aja kau bilang. Udah ku mualafkan tadi. Udah 10 ku mualafkan. Kenapa? Dosa entah Kenapa? apa salah umatnya Apa? Muhammad. Kau mualaf. Apa? Kau kemana-mana nih? Hah? Kau kemana-mana? Yang kau bisa Apa? kau mualafkan. Siapa yang dia mualafkan? Kenapa kau Siapa? mualafkan murtadin si Yudas itu? Siapa? Umatnya Yesus, ah? Siapa? Umatnya Yesus kau. Apanya? Takut kau ke umatnya Apanya? Yesus kau. Apanya takut? Kau nggak Hei. takut sama umatnya Muhammad, makanya habis kau jadikan. Apanya? Apanya? Kau kenapa? Kau kenapa? Kau kenapa? Berapa cuan kau dapat dari memualafkan satu umatnya Muhammad kau? Apa masalah kau? Padahal kau bisa dapat neraka VVIP. Yo mak, neraka VIP di mana itu? Menjadi anak Yudas. Hah? Coba, gimana caranya dapat neraka? Kepada Yudas. Neraka VIP itu kayak mana neraka VIP? Neraka VIP itu kayak mana? Itu mati dalam kebinasaan kau. Neraka VIP itu gimana? Neraka VIP. Neraka VIP mana? Anak Belzebul kau buktikan. Mama pula kau dah. Pening aku nih kau. Mama pulang kau. Ya, teman-teman 2 slot ini untuk Oten ya. 2 slot untuk Oten ya. Untuk Oten ya. Tahan ya. Kita mau perang. 2 slot untuk Oten. Cukup aku sama Bang Juma aja di sini ya. 2 slot untuk Oten. Juma Blender. Apa lagi? Jumanya Apa kau? Kamu tidak berilmu Blender. Kau yang ada ilmu. Coba aku bertanya ya, aku jawab ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Di situ Daud mengatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Paham ya? Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Mana sangkut pautnya itu Blender? Ya, woi, macet loh. Tadi kan di situ kan dikatanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Tidak ada di ayatnya itu. Di situ dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan, itu daging Yesus, kan begitu? Dia disebutkan itu, bahwasanya Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Masih Blender, itu tidak ada di ayatnya Blender. Tidak ada cemana. Itu kisah Para Rasul 2 nomor 31. Apanya kau? Mencer kau kan? Gak ada ilmu kau, gak ada ilmu. Blender, tidak ada. Sah nggak? Blender. Sah loh. Apakah sisa kulup bukan bagian daripada daging Yesus? Bukan Blender. Longor kali kau, bukan. Kau longor kau. Kenapa Enggak aja kau. Terus. Apa? Bicara kamu itu tentang kulup terus kenapa? Loh, itu kan dalil. Dalil kan? Emangnya kulup kamu disimpan di mana? Mana aku tahu, nggak ada dalilku kok. Ngapain ku tanya? Kulup kamu aja nggak tahu. Bagaimana? Aku nggak ada dalilnya. Ngapain ku tanya? Longor kali kau. Bodoh kali kau nggak ada ilmu. Kamu nggak berilmu Blender. Sebentar, ini Mel Cimut, Islam Kristen. Melki. Kristen. Oh, ini si Vivi apa? Siapa namanya? Siapa nama akunmu kemarin? Oh ya Bang. Wak Labu lah. Ya. Turut berduka cita Bang ya. Seorang pemuda tewas terbunuh ya di Masjid Sumatera Utara. Kau suka kali ngambil berita ya? Terbunuh apanya kau nih? Apa nih? Aduh.
Turut berbahagia juga ya. Turut aku mengucapkan sebentar lagi kalian akan merayakan kelahiran Tuhan kalian ya. Jadi aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus ya. Semoga panjang umur, murah rezeki. Jadi kita gini loh Blender, jangan dulu itu yang kita bahas yang mengenai yang meninggal di masjid itu, nggak usah dulu. Yang kita bahas dulu Yesus ini Tuhan atau utusan itu aja dulu. Oke, Kepas, sekali lagi. Apakah Yesus Tuhan, Kepas? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jumlahnya? Satu ya, satu. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kita kerucutkan yang tiga ini. Di antara yang tiga ini, siapakah yang kau sembah? Bapa, Yesus, apa Roh Kudus? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh nambah 4. Ini Elohim nambah 4 tuh. Jadi orang mau dikerucutkan dari nambah. Inilah dia. Sepakat nggak? Melki lari, malu si Melki lari dia, lari, malu Kepas. Malu dia. Gini loh, mungkin dia nggak bisa menjelaskan kenapa saya bilang Elohim Yahweh gitu loh. Kenapa berbeda dari 3 jadi 1? Enggak, Legister, LG, Sister, sepakat nggak kau dengan jawaban Kepas ini? Kepas ini goblok. Ya, matilah kau, goblok kau dibilang, macet kau. Goblok kau dibilang, mati kau. Kenapa sampai jadi 4 goblok? Gue mainnya mati kau, kenapa jadi bergoblok? Kepas dibilang goblok. Goblok kau, matilah kau. Kayak gini loh, mungkin dia Mormon Blender, tau nggak? Oneness. Gitu loh. Tritunggal dia. Kepas ini goblok. Mampus ini loh Blender. Kalau dia Tritunggal pasti Kamu tahu ini gitu Kepas, loh. inilah Kepas. Hayalan saja. Mati kau. Adalah kau Kepas. Mampus kau dibilang goblok. Oke, kok adu domba Kak Beki. Tuhan mengasihi kamu Kepas. Udah dibilang goblok pun kau. Jangan mati kau. Jadi gitu ya Blender ya. Udah ya. Ya kok kamu, ya lari kau dibilang goblok. Kok lari kau dibilang goblok? Oi, matilah kau kan. Kepas, sadar. Kau ya. Kau jelaskanlah Kepas kenapa kau mengatakan Elohim Yahweh itu loh, gitu loh. Iya, Kau jelaskan. Kamu gila sama Blender, kamu sering bicara sama Blender. Kamu ikut-ikutan gila. Lawanku selama ini Bang Juma, Bang Hendy, Bang Ustadz Ali. Kamu masih lawan Juma aja lari sama aku. Oh, ngeri nih Blender. Iya, kamu Tuhan ya, kau kasih dalil Tuhan keempat katanya, cuma kau harus tahu. Kamu jelaskan kepada dia. Kepas gila ini. Masa Tuhan 4? Matilah kau. Kamu ikut siapa Kepas? Kamu ini gila, goblok, tolol. Aduh, mati lagi. Bukan 4, gimana sih? Coba tanya Blender, ulangi Blender. Ulang, oke. Kita ulang. Sama gilanya sama Blender. Sebentar, aku kan bertanya, Sister, oke. Ya, Kepas, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadi jumlahnya Kepas? 1, baik. 1 ya, 1 dia jawab ya. Oke, di antara 3 ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Yahweh. Nah, 4. Goblok. Goblok. Aduh, mati lagi. Oke, jelaskan dulu. Sister, jelaskan dulu kalau memang kamu apa? Coba jelaskan dulu. Kamu dijelaskan tetap dia goblok. Kan? Kayak gini Blender. Dia kan gini nggak bisa menjelaskan, menggoblok-goblokkan orang. Makanya banyak Blender kayak gini, Kristen banyak Blender. Ya, kau jelaskan kepada dia. Kalau Tuhan kalau Tuhan mungkin gini loh, dia udah tua otaknya nggak sampai lagi Blender. Ya, kau yakinkan sama dia kalau kau udah dimaterai gitu kan aja. Dia nggak apa ini kan pendatang baru Blender, belum paham dia. Ya, dia belum dimaterai berarti. Belum dimaterai, orang kayak gini kan belum kamu dimaterai. gila permanen, Kepas. Masa kan? Ya kau jelaskan kenapa bisa Elohim Yahweh itu dia. Kau pun lambat kali kau. Kalau menjelaskan Blender, aku lebih bagus sama kau ngomong daripada si Sister ini ataupun Bang Erik ataupun Bang Juma. Jelas. Ya, kau dikatakan goblok, kau nggak bisa bantah, berarti kau goblok. Kau bawa aku pulang, orang yang
kurang 1 on. Kau pun kau tanggapi. Tuanmu 4 lo botol. 4 tuan kau. Bapak, Makanya kalau Tuhan Yesus, 4 itu Yahweh. goblok. Goblok. Oke, kalau kamu aja yang Tuhannya 4 memalukan Kristen ini Kepas ini goblok gila sudah permanen ini. Aduh, tidak kok Kepas. Memalukan Kristen. Kan? Ya dia Kristen loh Kepas. Iya, makanya kan ku bilang, padahal kalau aku video kan ku tunjukkan salib kan, Yesus disalibkan. Dia nggak percaya Yesus disalibkan. Dia percaya. Oke, sekarang ku tanya ke sister. Ku tanya sama kau. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Kalau kami dalam kesatuan, tuh kan, udah berbelit ya, udah berbelit. Tuhan Yesus itu satu. Kalau Kepas 4 berarti gilanya nggak sembuh dari lahir. Nggak gini loh. Kalau dibilang Yesus Tuhan Tuhan, Roh Kudus Tuhan Tuhan, Bapa Tuhan Tuhan, udah gitu gampang kok. Kenapa sih berat banget jawabnya? Dia duinatur Kepas, goblok banget Kepas ini. Yang membilang nggak duinatur siapa? Apa jadi 4 Tuhannya? Tuhan kamu jadi 4. Yang disembah sekarang yang disembah Nabi belajar Abraham dari siapa? mana Kepas? Kepas, kamu belajar lagi, kamu sesat. Nah, bukan begini, kamu kirain yang disembah Kepas, kamu Abraham belajar, kamu privat dengan saya Kepas. Aduh mampus lah sister, udah dah kamu beda sih. Kamu yang beda, tanya aja nggak ada orang Tuhan Kristen 4 goblok. Satu Tuhan, tanya lu Blender sama dia. Blender, tanya dulu dia. Kenapa kau bawa Blender? Blender itu nggak percaya sama kita. Kamu aja yang goblok. Kamu bilang Tuhannya 4. Dari mana lagi ajaran kamu ini? Emang kamu ini. Sadarlah Kepas. Tuhan mengasihi kamu Kepas. Jangan goblok permanen Kepas. Aduh mampus. Belajar lagi. Nanti saya carikan guru. Blender, jangan kamu di mana Blender sama dia Blender dia. Bukan diadu, dia juga Tritunggal Kepas. Gini loh Blender. Sekarang gini, berarti disamakan dia Yesus itu sama dengan Elohim. Nggak bisa, aduh mampus. Kepas, kamu ini gila, memang gila, nggak bisa diatur Kepas. Yesus itu dua natur, bagian dari Bapa. Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1. Iya, kenapa lagi kamu tambahin Elohim? Gila banget kamu yang jadi 4. Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham. Gimana sih lo? Kenapa kamu bilang 4 Kepas? Goblok. Memang kok nggak ada pelajaran dari kecil. Umur saya sudah 50 tahun sampai sekarang nggak ada pernah mendengar kayak kamu Kepas. Nggak tahu dia gelar belajar kamu ini sesat. Pusing Blender. Kamu ini dari satanik ya? Kepas ini Tritunggal dia. Aliran satanik ini. Enggak lah Tritunggal, dia konsisten. Sekarang ku tanya sama kau sister, kau nggak jawab. Apakah Yesus Tuhan sister? Ya. Kau macet jawabnya. Bapak Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Dia duinatur Blender. Kan macet kau macet ya kan? Enggak seperti konsisten Kepas kau. Kepas Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa jadinya? 1. Nah, kan konsisten itu baru paten. Konsisten dia nggak macet. Nah, di antara 3 itu Kepas, siapakah kau yang sembah? Siapa yang sembah? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh, konsisten dia. Loh, kok goblok? Kok goblok? Dari mana jalan goblok? Tadi benar sudah, tapi tambah lagi gobloknya. Loh, kok tambah goblok? Coba jelaskan Kepas. Enggak gini. Elohim Yahweh. Enggak, kita mau tahu konsep cara berpikirnya tentang Tritunggal. Aliran sister, apa Tritunggal? Oke, jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu. Kepas ini aliran satanik. Loh, dia ini sesat. Ngeri nggak Blender? Awak kamu gereja KBP satanik. Nggak boleh lah kau menghakimi sister. Nggak boleh, dia KBP ini Dia satanik Blender. Dia mau. Loh, tidak.
Tidak boleh, nggak boleh menghakimi kata Yesus kan, nggak boleh menghakimi, jangan, dia AKBP. Tengok profilnya tuh, kayak pendeta. Tapi kenyataannya Blender, ada yang bilang dia ini cuma modus, dia cari-cari jemaat. Loh, cari-cari jemaat, berarti misionaris dia? Iya, bisa dibilang begitu. Dia ya berarti kan Kristen, berarti kan dia Kristen, satanik mana cari jemaat? Coba sekarang kau jelaskan Tritunggal sama dia, coba. Ya, bagaimana Tritunggal? Ya, apa arti Tritunggal? Biar tercerahkan kami. Macet kau, macet kau, berarti kau yang nggak jelas. Nggak bisa dia gabung grup WA, nggak bisa Blender. Dia nggak bisa gabung grup WA sama kita, nggak bisa. Nggak bisa kau jelaskan. 3 dalam 1. Gitu Blender. 3 dalam 1 siapa aja di situ? Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Elohim Yahweh di mana? Nggak ada. Nggak ada. Gila, Elohim Yahweh itu Bapa. Gila, kau kurangi pula Tuhan Kepas. Kamu yang kau kurangi pula Tuhan. Dikuranginya Tuhan. Jangan kau kurangi Tuhan. Jangan kau kurangi Tuhan. Kepas marah nanti dia Tuhan yang dikurangin. 3 itu juga sudah banyak Kepas. Jangan 3 itu udah banyak Kepas. 3 itu udah banyak Kepas. Jangan kamu tambahin lagi. 3 itu udah banyak. Untuk kurangi. Enggak Blender. Untuk si Major belum datang kok. Sumpah ada si Major di sini. Panggil si Major. Share dulu Blender. Major. Kepas ini gila permanen. Kepas ini gila banget. Bukan. Gini loh sister. Kami sama Major selama ini sudah lama diskusi sama si selama Blender. Ini kamu ini dalam kesesatan Kepas. Kok kesesatan AKBP Tritunggal Allah Bapa Putra KBP itu sesat Kepas, satanik itu alirannya Bepas. Tuh kan? Ini nggak boleh kau menghakimi. Kau nggak, sister. Kayaknya kau nggak Kristen kau nih. Coba kuji kau dulu. Siapakah Tuhan? Apakah Yesus Tuhanmu? Iya. Oke, Yesus anak Bunda Maria? Ya. Siapa nama Tuhan Bunda Maria? Yesus. Nah, bidat kau nih, bukan Kristen kau nih, bukan. Bidat kau nih, bidat. Masa anak mama menuhankan anak? Bidat kau. Bidat kau nih. Masa mama menuhankan anak? Gila kali ya. Bidat, apa lagi? Aku ada sebelum dunia ini ada gitu katanya Blender. Loh, kalau Bunda Maria nggak ada, apa ya saudara? Ada. Hah? Dari mana kau tahu dia ada? Sedangkan dia dilahirkan dari Bunda Maria. Mungkin dengan cara lain, Blender. Mungkin dengan cara lain. Dengan cara apa? Makin ngawur kau sister Wak. Aduh, aku sesat. Gereja KBP sesat. Mampus. Iya. Kau rupanya sister GBI. Gereja KBP sesat. Padahal kau dia GBI. Iya. Kau GBI, sister. Kau GBI rupanya? DS. Hah? Bisa dituntut loh kau sister, kau bilang sesat AKBP. Iya. Kau gereja kau apa GBI? GBI. GBI Kepas. Beda Kepas. Tapi tetap Tritunggal. Iya gini loh, bisa dituntut dia loh, HKBP dibilang sesat. Gereja dia Muhammadiyah Kepas, Muhammadiyah kayak gerejanya Muhammadiyah. Kalian ini sesat Blender, Tuhan. Loh enggak, kau enggak boleh mengatakan HKBP itu sesat, enggak boleh. Itu gereja. Gereja kalau orangnya sesat, kalau orang-orangnya nggak apa-apa gini loh sister. Kalau aku sesat, ini kau bilang ekonominya apa-apa, sesat. jangan gereja gitu loh. Iya. Iya kamu sesat, tapi kamu dari kamu dari sana berarti kamu sesat. Dari mana? Ya. Di mana kesesatan dia? Kau harus buktikan. Bukanlah sesat di mana, bidatnya di mana gitu loh. Kenapa Tuhannya jadi 4? Siapa bilang 4? 1 kok. Kapan aku bilang 4? Kamu tidak tanya Blender sekali lagi Blender, biar paham dia. Tanya Blender. Sekali lagi ya. Kau dengar sister. Kau dengar sister. Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jumlahnya?
Satu. Ah, satunya apa sister? Kau ini satu. Ada ya? Satu, udah. Di antara tiga ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. 4. Dengar itu kan? 4 kan? 4 itu yang membuat kamu sesat Kepas. Aduh. Ya, mana? Siapa bilang 4 tapi dia mengatakan 1. Nggak jelas blender si. Hari ini kalau ngomong blender nggak nyambung blender jadi sama Ini dia aku. sesat. Ya. Orangnya sesat. Tadi sister, tadi dijawabnya 1. Kalaupun Elohim Yahweh nambah jadi 2, bukan 4. Kau nih 2 jadinya, ya kan? Ya kan? Tadi dia mengatakan 1. Jadi 5 dong. Nggak Bang 2 juga. Glenn, Elohim Yahweh kan Elohim sama Yahweh. Nggak 2 juga, 1 loh. Tuhan itu sebenarnya tunggalnya Yesus aja, Kepas. Yesus itu anak Bapa. Dan makanya kenapa dibilang aku anak Mesias, aku anak Allah. Gimana sih? Dia bukan Allah, tapi dibilangnya aku dalam Bapa. Bapa dalam aku, kami adalah satu. Inilah gobloknya kamu, Kepas. Kamu tidak Mampuslah blender. Inilah blender baru masuk gereja masih 5 kali ke gereja udah konekkan. Inilah kayak gini lah baru 5 kali. Kepas kamu. Tuh, kamu ini tolong. Baru 5 kali dia masuk gereja. Kamu ini goblok dari lahir ya, Kepas. Siapa orang tuamu yang mengajarin kamu seperti ini? Nanti saya ajarin supaya. Enggak, kau pun sister, enggak bisa kau membuktikan Tritunggal. Sekarang ku tanya sama kau, apakah Yesus Tuhan? Ya. Bapa Tuhan? Tidak, iya dalam kesatuan blender. Roh Kudus? Ya. Tuhan juga? Ya. Jadi berapa itu? Itu 1 blender. Oke, berarti tidak terpisahkan. Berarti mereka tidak terpisahkan. Satu rumpun. Antara Yesus, Bapa, Roh Kudus tidak terpisahkan. Ya. Ya. Oke, baik. Waktu Yesus disalib, apakah juga Bapa disalib? Itu kemanusiaannya blender. Macet deh Kepas. Betul, dia betul. Itu Macet Kepas. Tadi kau bilang tidak terpisahkan. Macet. Kau gas Kepas. Kau dibilangnya goblok tadi Kepas. Gas tadi Kepas. Enggak betul nih. Allah Bapa itu tidak kelihatan blender. Jadi Elohim Yahweh itu siapa menurut kau? Tidak siapa-siapa. Loh, beda dong kalau gitu Kepas. Kau pun juga beda. Kepas ini sekarang goblok. Ini Kepas yang satanik, ini goblok. Goblok. Loh, kok satanik pula menurut Elohim Yahweh satanik? Cumananya? Ini modus aja blender. Ya, kau modus kayak mana? Dia ini sebenarnya alirannya sesat. Sesat tuh Kepas. Kau nggak tahu aku Kepas. Ini sesat. Nggak bisa ku bantah itu udah sesat lah Kepas. Murtad. Siapa yang murtad? Ini. Ya, Kristen. Bising kali. Kipas anginmu tuh jauhkan, jangan kena itu, bising. Kipas angin, jangan kenakan. Kan blender. Udah oke. Ya, Kristen ya. Sepakat nggak kau nih sekarang sama Kepas? Tuhannya 4. Itu kan sama aja blender. Sama aja. Yang maksudnya blender Tuhanku 4, 1 Tuhanku, nggak ada 4 blender. Oh iya, enggak. Oh iya, itu si sister Elohim Yahweh kau percaya murtad? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu siapa? Tuhan. Nah, iya sister, betulnya mengakui. Kau nggak mengakui sister. Berarti beda sister nih. Ya kan? Dia nggak baca Alkitab, nggak wajar lah. Nggak gini, dia nggak membaca PL Perjanjian Lama ketika Abraham menyembah Elohim gitu loh. Dia meniadakan Elohim Yahweh gitu loh. Nggak apa-apa, mungkin dia karena nggak membaca gitu loh. Dia nggak membaca gitu loh. Wajar, ya kasih arahan sama dia lah. Gitu loh. Iya, jangan marah gini loh. Karena dia karena kurang pengetahuan, jangan dimarahin. Harusnya dibimbing gitu loh. Ya kau yang bimbing. Jangan dimarahin. Kayak anak-anak umur kamu berapa? Bukan masalah umur sister. Bukan gini loh sister. Bukan gini loh. Belajar. Kamu aja yang goblok, kamu belajar lagi. Gini sister, tadi kamu meniadakan Elohim Yahweh. Aku kan dengar tadi ditanya si Blender, Elohim Yahweh itu siapa?
nggak siapa-siapa kamu bilang. Nah, berarti kamu belajar dulu baca PL Perjanjian Lama gitu loh. Tuhan itu cuma satu, Yesus, Tuhan. Yang mau nggak bilang ada dua siapa? Yang mau bilang dua? Memang satu kok. Kamu bilangnya 4, Oke, goblok banget Blender, kamu ini. Blender. Kamu udah bilangnya Blender, tanya dulu sekali lagi Blender. Kayaknya ada tua nih orang Blender, bapak ini. Oh iya iya. Dia nggak ada 4, yang nggak ada mengatakan 4. Iya. Nggak ada. Ya, dengar baik-baik. Dia udah 50-an. Oke. Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jumlahnya? 1. Nah, satunya, sister. 1, sister. Gimana membantah lagi loh? 1. Kenapa kau bilang 4? Oke, di antara 3 ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, itulah goblok. Jadi 4. Waduh, gaco. Yesus berdoa di Gunung Getsemani, dia kepada Bapa, gitu loh. Bapa itu siapa? Elohim, gitu loh. Berdoa mengajarkan kepada umatnya, padahal dia berdoa ke dirinya sendiri, goblok. Jadi kamu bilang Bapa sama Elohim beda? Ya. Waduh, mampus lah, udah Blender. Beda dia. Belajar lagi, Kepas. Masa dibilangnya Bapa sama Elohim beda? Ya, mana? Oke, kau mengatakan sama, mana dalilnya, Kepas? Sekarang gini loh, yang disembah Yesus ketika dia berdoa di Gunung Getsemani kepada Bapa, Eloi, 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 lama sabachthani, Allahku, Allahku. Nah, Allahku ini siapa? Dan Yesus tidak pernah bertentangan dengan Abraham. Gitu loh. Yang disembah Abraham siapa? Elohim. Gitu loh. Nggak pernah Abraham mengatakan Bapa, Elohim. Gitu loh. Nggak gini loh, Blender. Kayaknya baru 5 kali nih masuk gereja Pak Sister ini, Blender. Ya, enggak lah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Kadang Bapak ini turun komal dulu, baca Alkitab dengan benar, baru naik sebulan lagi atau 2 bulan lagi setelah membaca firman gitu loh. Begini loh Pak Sister, bukannya apa kita hati boleh panas, kepala harus dingin ya. Makanya kamu itu ditertawakan orang Muslim, kamu sering naik-naik, padahal kamu itu bego. Tolong kamu itu enggak begini kamu loh. Itu enggak ngerti diolok-oloknya Muslim. Bukan, Sister, begini loh. Akal kamu itu dibawa di mana? Di pantat. Kan udah mulai marah dia si Blender kan, udah mulai marah. Udah mulai kasar. Udah mulai kasar. Kamu itu sering diolok-oloknya Muslim. Bukan diolok-olok, mereka memang antikris gini loh. Mengejek agamamu. Bukan, kamu gininya, kamu meniadakan Blender Elohim. ini menyesatkan orang-orang Kristen. Enggak, gini, kamu masuk di komal Kristen mana? Kalau kamu bilang Elohim bukan Tuhan, kamu ini sesat. Makanya kamu harus belajar lagi. Kamu ini bidat. Belajarlah lagi, Kepas, bacalah Bible dengan benar. Tanya lagi lah Blender, kayaknya harus kau tanya lagi Blender. Capek lah aku nanya. Kamu nggak bisa bantah. Bang cuma monitor bang. Kan? Capek. Ya kan kau lihat kan capek. Gimana nggak capek? Ya kau bantah saja. Kau jelaskan kepada dia gitu aja loh. Kau dibilang bidat. Murtad kau bantu lah murtad. Mana yang betul di murtad? Gini. Kau pun nggak aja. Dari kau tanya aja tadi dia masih gelagapan dia. Bapak Tuhan bingung dia. Kakak. Benar itu kuakui sister. Memang sister nggak bisa jawab dia. Apa dia gagap jadi gini Blender. Ini Blender suara saya Wanes dibilang enggak ini suara saya enggak cepat kayak kamu. Kenapa kepisik? Yang penting jawaban saya itu benar, nggak boleh Tuhan. Ke pribadi Yesus Tuhan ya bukan Tuhan. Ya udah lanjut Kepas. Kamu Bapak anak Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Tapi Yesus Tuhannya. Waduh,
Bapak? Nggak ada Elohim. Waduh, mampus. Udah Pak. Aduh. Yesus itu segalanya. Kamu ini goblok banget sih. Kamu meniadakan Bapak Elohim, mampus lah. Udah Kalau Pak. begitu, kamu nggak usah nyembah Yesus, sembah aja Elohim. Begini loh. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus apa katanya? Aku menyempurnakan. Kamu menuhankan Yesus, tapi kamu menyembah Elohim. Gimana itu berarti kamu ini bidat. Waduh, mampuslah. Tritunggal kita, mampuslah. Bukan oneness kita, mampuslah. Kamu itu bidat. Kepas, belajar lagi Kepas. Makanya dibilang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa di situ ada Elohim? Nggak ada kan? Kenapa kamu buat Elohim? Elohim itu Bapa Itu juga kamu nggak itu. ngerti itu. Kamu ini belajar lagi lah Aduh, Kepas. mampuslah. Jangan naik ke Rom Islam memalukan. Udahlah blender ah. Aku naik ke sini mau nanya sama Juma kalau blender ini nggak ada ilmunya. Juma aja lari sama aku. Kamu naik ke rom orang memalukan. Janganlah gitu Kepas. Udah sister, kita jangan berdebat. Udah sama si Juma aja lah kita. Udah. Kita fokus sama si Juma aja udah. Biar bangun dia dari tempat tidurnya. Udah. Oke, kamu lah yang bertanya. Oke, aku mute. Kami yang bertanya sama Bang Juma atau sama Blender. Iya, saya juga nunggu Juma. Saya mau ajarin Juma. Juma ini semalaman saya ajarin nggak? Ya, nanti dengerin saya nasihat. Aduh, ketawa. Inilah mukjizat Al-Quran ya yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, dan fenomena ini kita bisa lihat sekarang teman-teman muslimku semuanya. Inilah dikatakan mukjizat, bisa kita rasakan sampai hari kiamat. Sejak wahyu ini diturunkan kepada baginda Nabi sampai kepada hari kiamat. Bang Juma monitor bang? Oh belum. Takut ada saya Blender dari kemarin. Nggak ada takut. Kau apa pula Islam nggak pernah takut. Orang lagi ibadah kok sebentar. Lagi ibadah. Maksudnya takut berdebat diskusi maksudnya. Iya. Salah datanya kita mesti sister. Sabarlah. Gini loh Blender. Kamu nggak ada ilmunya bukan berantem. Bentar dulu sister. Takutnya bukan mau berantem. Nggak ada ilmunya, nggak usah bicara. Nanti kamu dengerin aja. Tunggu sister. Iya makanya aku bilang sama si Blender bukan takut mau berantem. Maksudnya datanya nggak lengkap Bang Juma gitu loh Blender. Sabarlah Bang Juma lagi sholat sibuk kali kalian. Kemarin lari ke Pas, kamu diam aja. Kamu lihat saja saya ini saja pun nggak beres, kalian ini aja nggak beres sampai sekarang belum dapat. Kau sister belum klop sama si Kepas Elohim, kau nggak terima Elohim. Kepas ini murtad, kau terima Elohim murtad, kau terima juga Elohim. Terimalah. Terimalah. Berarti kau sister yang bidat kau sister. Kenapa? Alasan kau kenapa nggak terima Elohim? Saya punya datanya Blender. Nanti mana datanya? Ya enggak, sekarang apa alasan kau tidak menerima Elohim? Aja lah sister. Saya mau dengan Juma. Kalian tidak. Ya enggak, kau kalau bidat, kalau bukan Kristen tuh apa diskusi sama kau? Kau aja tidak bisa membuktikan kau Kristen, tuh apa? Ilmu Blender. Ya bukan, kau tidak bisa membuktikan kau Kristen, kau tidak menerima Elohim. Nunggu Juma. Jadi gini, bentar ya sister ya. Gini loh. Kalau Kepas ini banyak omongnya. Gini loh, bentar sister. Enggak, gini sister. Makanya ditertawakan oleh orang muslim. Bukan, kamu enggak paham gini loh. Diri sendiri, Kepas. Tuhannya Bani Israel itu Elohim. Lagi mempermalukan diri sendiri. Aduh mampus lah. Kamu ini senang diadu domba oleh si Blender. Gini loh, aliranmu kalau enggak sehat jangan kamu. Seharusnya bertobat.
Jangan lagi Inilah blender. minta ampunlah sama Jadi Tuhan gini loh blender, Yesus. dia meniadakan Abraham, perjalanan Abraham. Iya betul, betul. Musa. Tuhannya Abraham Elohim ya, Tuhannya Abraham Elohim kan? Nah iya kau, Daud, Salomo. betul. Berarti kau Dia tidak meniadakan itu. benar. Berarti kau tidak mengimani perjanjian lama, sister. Nggak bisa juga gitu. Itu Kepas ada dasarnya, murtad juga ada dasarnya. Perjanjian lama itu sudah ditiadakan, blender. Mampuslah. Mati kita. Yang ada. Mati Mija. Mati Mija. Jangan sampai bangun Bang Juma, Pak. Mati Mija nanti dibilang mati Mija. Mati Mija. Kok tidak? Kenapa alasan kau tiadakan? Perjanjian barulah yang kita imani, blender. Iya. Aduh. Jadi gimana? Perjanjian baru. Jadi kalau sekarang mau tanya sama kau, tanpa ada perjanjian lama, apakah perjanjian baru ada? Emang nggak ada, tapi itu kan sudah di Gini loh, sister, Yesus itu datang menggenapi firman, bukan meniadakan gitu loh. Kau harus paham itu, sister. Kita ambil contoh waktu. Jangan buat pikiranmu sesuka hatimu. Kita ambil Dengarkan contoh. dulu, Dodol. Tahan lu Kepas, tahan. Oke, lanjut. Silakan, sister. Gimana mau lawan Bang Juma ya? Dia sendiri belum akur. Iya, makanya gue bilang Bang Endi. Dengarkan Makanya gue dulu, bilang dipotong orang baru ini. terus. Iya. Kenapa dipotong terus? Ya, silakan. Gini, waktu pemerintahan SBY kebijakan itu kan diambil. Waktu kebijakan Prabowo. Kenapa lari ke Pilpres? Apa maksud itu contoh? Iya, makanya gue bilang. Maksud saya itu contoh, bukannya. Jangan gini. Kan nggak dipakai lagi Apa, sister? kebijakan SBY. Jangan kalau masukkan dipakai gini. Kebijakan Prabowo yang sekarang nggak dipakai lagi kan, berarti perjanjian lama itu tidak dipakai lagi. Apa kata Yesus? Begini sister, aku datang untuk gini. Aku kan kata Yesus, aku datang untuk menggenapi firman, kosong Kepas. bukan meniadakan. Mampuslah. Aduh, mampus. Berarti kamu tidak mengikut. Syukron, makasih. Saya nunggu Juma aja deh, Juma ini lari-lari terus dengan saya. Kepas ini nggak ada ilmunya. Bukan gak ada ilmu, enggak. Kalian sama-sama, kau nggak menerima Elohim. Kau nggak betul juga, sister. Dia punya dasar menerima Elohim itu. Berarti Tuhannya Abraham, kan benar kan? Iya. Blender, kamu. Pokoknya gini loh, Kepas. Sebelum kalian akur Kepas, ya, jangan lu harap dapat bansos. Iya, ada juga benarnya Bang Endi. Benar, kamu percaya dengan Kepas. Berarti kamu. Enggak, sekarang begini. Sister, gini loh. Kepas menjawab dengan konsisten, sedangkan kau tidak. Ulang lagi ya, Kepas. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Sudah terbukti itu terus. Tunggu dulu, berapa jumlahnya? Juma mana Juma? Satu, oke, satu. Dengar dulu ini kau biar tahu siapa. Oke, di antara tiga ini siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, konsisten dia Elohim Yahweh. Satu tetap. Oke, sekarang kau sister. Sister, apakah Yesus Tuhan? Yang kamu itu terus bosan. Loh iya, kau nggak konsisten. Kau nggak asisten jawabnya. Itu dia masalahnya. Berarti dia yang jelas. Kau bingung menjawabnya ketika pertanyaan sama. Dia meniadakan Serius, gua nggak catat. Saya bilang Tuhan. Oke, Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa jadi jumlahnya? Satu. Di antara tiga ini siapa yang kau sembah? Yesus. Nah, kan bingung kan lu nggak pakai Elohim Yahweh dia. Kalau tambah tapi Kepas sama orang ini beda, betul. Dia. Benar. Kesimpulannya berbeda sembahan. Beda atau benar, kalian masih tetap tidak percaya sebabnya kalian tidak mengimani. Kalau Kepas ini goblok. Aduh, goblok Kepas. Kalau kalian memang tidak percaya karena kalian tidak mengimani. Bukan. Mengimani kalau Kepas ini goblok, tolol. Aduh, Kepas. Aduh, mati kita. Kepas, kau apa dasar kau mengatakan dia goblok? Nggak boleh gitu lah, nggak boleh menghakimin orang lah. Dia menambah-nambahkan terus. Masa Tuhan menambahkan? Loh, dia percaya Elohim itu Tuhannya Abraham. Benar, kalau tiga itu sudah cukup, tiga itu dalam satu.
Ya pas, ntar ku traktir kau kopi pas. Sabar ya pas, jangan dibalas pas. Ini Jangan, ya pas, jangan melemparkan mutiara kepada babi ke pas. Kepas ini tak mengerti dia sudah terhasut oleh orang Muslim ini. Ya, enggak, dia konsisten dari dulu jawabannya tetap itu, konsisten dia. Iya, dia memalukan ajaran Kepas ini. Aduh, nggak bisa. Gini loh, sister. Jangan gini loh, sister. Kamu yang memalukan. Nggak boleh meniadakan PL perjanjian lama. Gini loh, kamu harus punya dasar bahwa yang disembah Nabi Abraham itu Elohim. Aduh, mampuslah kamu tiadakan. Itu dari Yahudi Kepas. Itu pun kalau kita Pas, perjanjian baru. Pas, gue menanya lo pas. Pas di situ ada lakban. ada lakban di sini. Ya udah dipakai lah, nganggurin tuh lakban. Iya. Kalau Handi, Jadi gini, Handi ini nggak ada ilmunya, Handi ini nggak ada ilmunya. Saya selain juga tidak mau debat, apalagi dengan kamu ini Kepas, kamu ini memalukan. Mute kan dulu bentar blender sister ini. Ya, biar dia jelaskan sister. Gini sister ya. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kamu menyembah nggak sama Yesus? Saya nanya itu aja. Kamu menyembah nggak sama Yesus? Iya, menyembah Yesus, ya, Bapa Roh Kudus, Elohim. Ya sudah, kalau kamu sudah menyembah, jangan lagi ditambah-tambahin Elohim, goblok. Iya. Mana ini blender? Kalau sudah Yesus, jangan lagi ditambah-tambahin. Nanti kamu Ini kenapa sesama otengnya banting-bantingan ya? Iya, makanya. Enggak saling dia wanes menghormati ya? kayaknya. Dia wanes enggak gini loh. Makanya kamu nggak cocok debat sama saya. Kamu masih ingusan. Kamu nggak ngerti. Aduh. Gugur Kepas kalau ini dikatakan materai. Gugur kalau kayak gini Kepas. Gugur. Aku betul. Kepas ini udah congor, nggak ada ilmunya. Gugur Kepas kau polling dulu ya, blender aku polling dulu. Ya. Teman-teman semua ya di YouTube maupun di sini, kira-kira ya orang yang berdua ini yang layak dapat bansos siapa ya? Saya tidak cari bansos Handi. Handi dari rumah juga. Jangan emosi, sister. Dia bercanda, sister. Gini loh, jangan dibawa ke hati gitu loh. Kita Handi ini saya sering lihat nggak ada ilmunya. Handi ini cuma tanya-tanya aja. Emang pernah kamu ketemu sama aku lihat? Ditanya nggak pernah dijawab. So akrab lu. Ditanya nggak pernah dijawab, nggak berani dia. So akrab dia Kepas. Dia cuma copot-copot ayat orang. Copot-copot ayat cuma bisa itu. Oh jadi enggak. Si ini nggak dapat bansos ya teman-teman ya? Kasihan juga tuh dia. Gini loh, nggak perlu ini saya masih meragukan dia Tritunggal. Kalau saya orang kaya Handi, nggak ada bansos Handi. Saya kaya Handi, bukan saya sombong. Saya nggak perlu bansos. Ya udah nanti saya upayakan ke Pak RT bikinin kartu miskin. Nggak apa-apa. Nggak boleh Handi. SKTM, surat keterangan tidak mampu. SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dan ini pas udah, surat keterangan dia nih pas perlu nih dia nih surat keterangan berobat jalan biar kena nggak kena biaya berobat. Bisa juga karena gini loh Bang Hendy, karena surat jalan tadi itu kenapa aku bilang boleh juga karena dia meniadakan Elohim gitu loh. Kepas bahaya loh dia terhasut dengan muslim ini. Kepas gini loh kamu itu mau jadi domba sedangkan kamu sesat. Enggak, kamu itu dipengaruhi oleh blender itu nggak ada ilmunya. Makanya nanti kalau Juma ada, lihat saya debat dengan Juma, apakah dia mampu menjawab pertanyaan saya. Kemarin aja dia lari-lari. Si sister ini pura-pura bahagia dia, padahal menderita dia pas. Pura-pura bahagia dia. Iya, hidup itu nggak perlu pura-pura, Handi. Hidup itu benar pura-pura bahagia dia. Gini loh Bang Hendy, yang nggak saya terima dia meniadakan firman. Artinya apa kata Yesus? Aku datang menggenapi firman, bukan meniadakan. Nah artinya Bapak Abraham, perjalanan Abraham, Nuh, semua yang disembah Abraham, Bani Israel itu siapa? Elohim. Kamu meniadakan Elohim berarti kamu bidat, sesat gitu loh. Lelah itu aja yang diulang-ulang, kamu yang sesat. Jangan bilang saya sesat. Goblok kamu ini.
Tuh, oke, jelaskanlah Dia kenapa emosi Elohim dia. itu nggak ada. Iya, nggak apa-apa, jelaskan kenapa Nggak mau, Sister saya Elohim nunggu itu nggak Juma ada. aja. Saya mau ajarin Juma. Dia lari-lari terus dengan saya. Kamu nggak Kepas, Kepas. Yang disembah Abraham siapa Kepas? Elohim, Yang kau sembah siapa? Elohim, ya. Ya sama sembahmu dengan Abraham. Kalau Sama. si yang satu ini pura-pura kaya nih, pura-pura bahagia tapi susah, sembahannya beda Kepas. Beda, makanya kan dia tak gini loh, Bang Hendy. Aku yang nggak terimanya tadi dia meniadakan Elohim Yahweh gitu loh. Berarti dia menghapus Tuhan. Iya, menghapus Tuhan, bahaya. Ini Waduh, bahaya, lebih bahaya dari Islam. dosa besar itu nggak dapat bansos itu. Udah Sister, udah, kita gak usah berdebat. Oke, kalau apapun Bang Juma, soalnya gini loh, walaupun kau bidat nggak apa-apa lah, kamu bernarasi aja dulu sama Bang Juma, biar saya dengar aja lah dulu. Saya nggak mau lagi. Iya, dengan tapi udah terjadi Kepas antara Kepas dengan Sister, udah terjadi perdebatan, sudah berselisih tentang ketuhanan. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma zukkiru bi faqrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dan di antara orang-orang yang mengatakan Nasrani, ya, pendiri agama Kristen, ahli kitab yang menyesatkan, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan di antara sesama Kristen sampai hari kiamat. Ini loh Kepas, Al-Quran sudah menuliskan tentang kalian apa yang terjadi di Komal ini. Tentang masalah Tuhan aja pun kalian berselisih. Ini masih dua denom, belum lagi ketemu dengan Oneness, belum lagi bertemu dengan Unitarian dan lain sebagainya. Ini bukti Al-Quran, mukjizat daripada Al-Quran bisa kita rasakan sampai hari kiamat. Luar biasa, Masya Allah. Jadi bagaimana teman-teman semuanya ini? Apakah Anda setuju kalau hak bansosnya si Sister ini dicabut? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak nih hak bansosnya ini dicabut nih? Setuju. Oh, setuju gitu ya. Waduh, gimana dong? Padahal dia pura-pura bahagia loh. Kepas, bagaimana ini urusannya Kepas? Kepas. Kalau gini loh Bang Hendy, kalau di sampingku Pak Sister ini benaran loh, ada keranjang babi ku masukkan loh dia. Iya benaran loh. Dibilangnya Elohim gak Tuhan, benaran loh. Elohim gak Tuhan, benaran loh. Berarti sama dengan babi kalau meniadakan ini banyak bukan dimasukkan biar gini loh Bang Erik, biar nggak lepas gini loh. Biar nggak lepas gitu loh. Maksudnya gini loh Pak Sister. Biar nggak lepas Pak, gini loh Pak Sister. Anak buah saya jemput. Jangan kayak gitu dong. Saya enggak kamu bilang saya ini orang tua macam-macam sama saya. Bukan begitu Pak. Kamu ini supaya nggak berkeliaran gitu loh. Nggak pegang handphone lagi. Ini sudah terpengaruh Muslim ini. Bukan, maksudnya jangan meniadakan firman Tuhan. Elohim itu sesembahan Nabi Abraham, Yakub, Ishak, Salomo. Gini, saya nanya, Daud. kamu nyembah Yesus enggak? Nyembah Yesus? Iya sudah, jangan lagi ditambah-tambahin, goblok. Waduh, mampus lah. Balik lah, lu sembah Elohim enggak? Tanya balik ya Mas. Kamu sembah Elohim enggak? Takut jawab, bansos lepas. Berarti dia enggak gini. Kalau aku berdoa ya, bentar Pak Sister ya. Bentar. Yesus bukan Elohim, goblok. Begini Pak Sister. Oh iya, bentar Pak Sister. Kalau saya malam berdoa Pak Sister. Masalahnya ya, bicara Bapak, kita ini terulang-ulang. Kamu senang. Dengar dulu. Gini loh Pak Sister, kita gini loh. Aduh mampus lah.
Pak Ini Sister, nggak kita berani berdoa. ditanya. Kamu senang dengan ucilim-ucilim ini, Bukan. makanya kamu diperalat. Bukan Kamu gini ini loh Pak nggak ngerti. Sister. Kamu ini berapa sudah umur kamu ini? Goblok banget sih kamu ini. Bukan, tunggu loh Pak Sister. Gini loh, jangan dulu kita cerita umur. Umur bukan berarti menentukan seseorang dewasa ataupun banyak pengetahuan. Gini loh Pak Sister. Kamu Mohon maaf, Pak itu Sister, goblok, kamu itu goblok dari Pak lahir. Kamu Pak mau Sister. diadu-adunya oleh si Handi Bukan, yang gini kurang loh. ajar ini. Kita Kristen Pak Sister. Sherlock, Berdoa. kamu di mana nanti anak buah saya jemput. Mampus lah. Saya mau nanya sama kamu ini. Kamu ini sesat udah marah, ini udah sama marah. Inilah karena keranjang babi mau dikeluarkan jadi marah ini. inilah. Kamu kasar juga babi-babi. Emangnya kamu nggak makan babi? Babi itu enak, dodol. Iya, makanya gini loh Pak Sister. Ketika kita berdoa malam hari, ya Bapa Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Roh Kudus, hadirlah Engkau, dengarkanlah doaku. Ya Elohim. Berarti Pak Sister nggak panggil Elohim ketika berdoa. Elohim itu nggak ada dibuat-buat itu. Waduh, dia hilangkan Elohim, Kepas. Hilangkan dia, sesembahan Nabi Abraham. Elohim itu punyanya Yahudi, bukan Kristen. Kamu nggak ngerti, perjanjian lama itu sudah nggak ada lagi, perjanjian baru yang dipakai. Sekarang gini, apa kata Yesus? Aku dalam Bapa. Kamu Dengar ini dulu, aku dalam Bapa. Kamu nggak bisa Bapa di diajarin. dalam aku. Kamu ini memang Dia mengutus aku. Dia mengutus aku. dia mengutus dirinya sendiri, dia mengajarin Waduh. ke umat yang akan Udah. datang. Itu Berarti caranya. Wane sini. Aduh. Mengutus dirinya sendiri. Wane sini, Dia Bang Indi. mengutus Wadah Wane diri sudah. sendiri. Dia mengajarin umatnya yang akan datang. Gitu. Makanya kamu belajar lagi, pas. Berarti enggak. Kalau kamu gini. Kalau Tritunggal, Goblok kamu dengar banyak aja. bicara, kamu nggak ada Pak ilmunya. Bombom. Enggak Kamu gini loh, ini Pak nggak ada Bombom. ilmunya. Berarti yang kamu dengar ini Tante Mika ini, si Mikana ini. Kamu Ini Bang ini Hendy, nggak dia ada lebih dengar Mikana ini. Sama siapa? Sama siapa ini? Sama Mau si denger apa tuh? siapa, denger siapa, Yang super grab cowok. Kamu itu Yang Wanes. bodoh, makanya belajar lagi, Kepas. Iya si Billy. Iya si Billy didengar deh nih. Iya si Billy nih. Ini dengar si Billy nih makanya jadi kayak gini dia. Dia dengar si Billy, Mikana, sama siapa? Liping. Ini jadi gini dia. Saya nggak dengar dari orang TikTok ini, Kepas. Saya belajar dari kecil, Kepas. Iya, tapi kan kamu kan narasi yang kamu bangun kan Wanes, bukan Tritunggal. Gimana sih? Nah, saya ajarin nanti. Nanti saya guru, saya yang gaji ngajarin kamu di mana kamu belajar. Udah, kamu diskusi aja lah Sister sama Bang Juma udah. Aku diam aja lah. Saya lelah dengan kamu. Saya nunggu Juma ini lari terus dengan saya. Kayaknya perlu dijemput paksa nih, Kepas. Jemput pasar kayak mana nih Bang Juma? Bang Edi. Kalau Handi ini nggak ada ilmunya, ditanya nggak bisa Ada, jawab. dia ada ilmunya. Nggak ada. Nggak apa-apa, Kepas, dengerin aja. Orang Nggak kan ada kalau pura-pura ilmunya. bahagia gini bebas ngomong kalau pura-pura bahagia. Nggak ada ilmunya. Yang ditanyakan itu terus. Jadi orang kalau pura-pura bahagia itu, Kepas, semua orang nggak berilmu, dia doang yang berilmu. Gitu, Iya, Kepas. benar juga. Kalau Handi Gini loh. Ya kemarin, Sister. lu tahu nggak Pas? Kemarin Pak RT nelpon saya, orang tuanya aja sendiri dia lawan, apalagi kita. Sister, coba kita uji ya, Sister ya. Kalau secara umum Tuhan itu kan maha kuasa, maha tahu. Ya sepakat ya, Sister? Ya Sister? Yang kamu ulang-ulang terus, saya nunggu Juma aja. Kamu Nggak usah kok takut kau, mencret lo kan, mencret. Kamu dengan Kepas yang tolol ini. Mencret, enggak, kita bicara dulu sebentar, aku mau uji kau dulu. Yang namanya Tuhan, enggak, aku mau uji dulu. Yang namanya Tuhan, kok takut kau? Kok takut? Bener, tunggu dulu. Saya jelaskan.
Kan saya jelaskan, kamu pasti tidak menerima, sebabnya kita tidak setuju. Aku nggak minta penjelasan sama kau, enggak. Aku hanya, kita bicara secara umum ini kita bicara. Kamu tidak ada ilmunya, Ben. Enggak, kita berbicara santai secara umum. Sabar dulu. Gini loh, aku tidak berbicara tentang kitab. Enggak, iya sebelum itu. Sekarang ginilah. Yang ku tahu itu Tuhan itu kan maha kuasa, maha mengetahui. Kok takut kau? Gini, dengarkan saya dulu, Blender. Dengarkan saya dulu. Saya cuma nanya satu kali aja lagi sama Juma ini mampu enggak dia menjawab. Itu aja. Islam itu tidak pernah nggak mampu menjawab, semua pasti dijawab. Karena Islam itu ada datanya. Saya nggak lagi nanya sama Juma, asal dia bisa menjawab pertanyaan saya. Kan tadi dikatakan Bang Juma, kalau orang bertanya itu akalnya ada, bisa jawabnya. Tapi kadang-kadang akal kau dipantar katanya tadi kan? Dia saya lari terus, Blender. Nggak ada lari, nggak ada. Islam itu bertanya, ada datanya, semua ada datanya. Beda sama Kristen. Saya nunggu Juma aja. Loh, kok takut kau dibuktikan? Sekarang gini, apakah kalian pasti masuk neraka, masuk surga? Pasti. Coba kau yakinkan kami dulu dengan keyakinan agamamu. Pasti masuk surga, tapi kamu nggak percaya, Blender. Oke, sebentar, baik. Siapa yang mengimanin, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk surga. Itu ya? Ya. Benar? Oke. Siapa yang percaya dan meyakinin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Kalau sudah. Konsekuensinya kemana itu? Apa di mute? Enggak, konsekuensinya kemana? Ketika tidak. Gini, Blender. Kamu pasti masih nggak percaya. Gini, dengarkan saya dulu ya, Blender ya. Kalau sudah mengikuti Yesus, itu sudah pasti masuk surga, Blender. Tidak ada kata lagi. Oke. Tidak ada koma lagi, Blender. Oke, tadi kan dikatakan di sini, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Itu pertanyaannya. Yang utama itu, Blender, bila percaya sama Yesus, itu sudah surga nunggu, Blender. Ya, tapi ketika tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, tetap surga. Tetap surga. Main kali mana dalilnya itu? Kan enak kan kayak gitu, Blender. Enak kali kayak gitu. Berarti kalian bebas melakukan apa saja ya? Yang diciptakan di bumi ini, Blender, untuk dinikmati, Blender, bukan. Oh iya, jadi mau melakukan apa saja pun bebas, mau berzina bebas. Bidat kan Blender kan bidat dia. Betul, kan? Bidat kau berarti bidat. Bidat dia. Aku bukan jadi kau, aku malas aja aku ngomong sama si sister ini. Betul. Kenapa? Betul, kau bidat berarti. Masa bebas melakukan tidak mengikuti perintah dan ajarannya? Jadi Blender, yang tidak boleh, Blender, yang melanggar hukum selagi apa saja, misalnya zina, kalau suka sama suka nggak ada hukumnya itu, Blender. Ya, suka sama suka nggak ada hukum, cuman iya mak gawat Kipas. Cuman Kipas? Udah gawat. Kita, Blender, suka-suka hatinya. Di dunia ini, Blender, disuruh menikmati, Blender, dan percaya pada Yesus, Blender. Iya kan percaya, oke, meyakini dan percaya. Tetapi ketika kau melanggar aturannya, nggak ada konsekuensi. Kan kita sudah ditebus, Blender. Oh, berarti iya, berarti bebas lagi pas ya. Salah ya? Ini yang merusak nama Kristen. Betul. Karena kalau ketika kau menyatakan seperti itu, berarti pemahaman kami sama seperti pernyataan Pendeta Melatok. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Benar, kalau gitu. Ini, Blender. Kita contoh ini, Blender ya. Kamu memperkosa anak orang. Kok aku? Kau aja lah. Kok aku pula kau apakan? Lucu nih, ke kau lah longor. Berarti kan itu merugikan orang lain. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan anaknya? Hancur harapannya. Tapi kalau kita beli atau apa, itu kan saling menguntungkan, Blender. Beli? Loh kan?
Kan saling menguntungkan, itu nggak ada yang dirugikan. Itu berzina itu haruskah memang harus ke lokalisasi saja? Kan tidak. Iya, enggak. Suka sama suka misalnya. Oh, jadi nggak ada masalah. Suka sama suka nggak masalah. Nggak masalah, nggak ada yang dirugikan kan? Tapi yang namanya suka sama suka melakukan disebut zina tidak? Zina itu kata-kata manusia, Blender. Ya, mak kata-kata manusia di hukum Taurat ada kata zina. Gila kau ya. Saya nanya, zina itu apa artinya? Ya, kita mengikuti aturan di hukum Taurat. Jangan berzina. Jangan membunuh. Melakukan hubungan tanpa direstui. Kalau tidak direstui itu, Blender, itu kan berarti ada yang tidak suka dari satu pasangan. Berarti jangan dikerjakan. Kalau suka sama suka nggak apa-apa ya, Blender. Suka sama suka nggak apa-apa. Hanya udah tutuplah dulu mulutmu, sister, jadi ngaur pun ngomong. Kamu ikutin kamu ini goblok juga, kamu nggak ngerti. Udah, nanti saya kirim keranjang babi nanti ke rumah kamu juga. Kamu dimasukkan. Iya. Dasar anjing kamu nih, Kepas, jangan ingin orang tua. Ya kamu gimana sih kamu bernarasi begitu? Kamu halalkan semua, melanggar dosa. Enggak ada. Di mana saya bilang melanggar dosa? Apa yang saya langgar? Ayo, apa yang saya langgar? Ya kau pun salah, Kepas. Masa kau kirim cuman keranjangnya aja, sama babinya sekalian lah. Janganlah, dia yang mau dimasukkan ke keranjang tujuan itu. Kau apa? Dia Cuma apa tujuanmu cuman ngirim keranjang babi aja? Apa tujuanmu? Coba jawab dulu. Apa tujuanmu? Biar dia masuk. Ini? Iyalah, biar dia masuk. Saya nggak mau baru dibawa ke laut Tanjung Priok, ditenggelamkan. Saya nunggu Jumat aja. Saya nggak mau dengan kalian nggak ada ilmunya. Bukan nggak ada ilmu, kau lucu kau. Jadi semua berarti Kristen itu boleh membenarkan dalam segala hal. Gini loh, Blender, dibilangnya gini, kalau sudah ditebus, dia suka hati buat dosa. Nggak gitu juga konsep kekristenan, sister. Gitu loh, percaya. Nggak sederhana itu percaya kita masuk surga. Bukan begitu, tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan orang-orang yang bersuruh kepadaku, melainkan orang yang melakukan firman-Ku. Betul. Semua yang diciptakan di muka bumi ini untuk dinikmati oleh makhluk yang di muka bumi ini. Kalau tidak dinikmati, buat apa diciptakan? Dasar tolol kamu, Kepas. Nikmatinya nggak bagaimana dulu, tunggu dulu. Terus yang diimamati itu makanan yang haram kamu nikmatin. Kalau kamu mengimani perjanjian lama. Jadi kalau nih, tunggu dulu, jangan meniadakan firman Tuhan. Gini loh, kalau ada seseorang ini dari laut nih mengikuti perjanjian dulu, lumba-lumba, dikasih nih ikan lumba-lumba, kamu lumba-lumba. Gini loh, Blender, dia nggak paham imamati itu gitu loh. Dengan ajaran Yahudi, makanya kamu tolong, kamu itu nggak sampai ilmunya, belajar lagi lah yang benar. Jangan gini loh, kamu meniadakan di imamat itu. Nanti kalau kamu gini terus, kamu bisa gila, Kepas. Bukan makanan misalnya yang berkuku belah. Carilah guru yang baik. Kamu nggak sekolah ya? Kamu lulusan apa, Kepas? Tunggu dulu. Makanya belajar. Saya nggak mau lagi dengan orang kayak kamu ini orang goblok. Saya nunggu Jumat aja. Nanti gini ya, Pak Sister ya. Kirim alamat kamu, keranjang babi saya kirim. Ukuran berapa? Badan Pak Sister, ukuran berapa? Supaya muat gitu loh. Nanti saya kirim keranjang babi kepada Pak. Jemput paksa aja, Pak. Pas, jemput paksa aja udah. Nanti gini Bang Hendy, anggotaku aja nanti yang bawa keranjang babi ini, ada 4 orang. Enggak, tapi pemahaman kok oke lah. Kalau tentang Tuhan, Kepas oke, kau mengatakan 4. Tapi kau tentang ajaran dan aturan kau suka-suka hati, sister. Nggak bisa gitu juga. Nggak bisa, nggak boleh. Kalau kau mengatakan bebas, sembarang jadinya. Jadi persepsi kami tentang Kristen bahaya. Jangan kau bilang Tuhanku 4, 1 Tuhanku. Nggak pernah aku ngaku Tuhanku. Dia yang mengatakan tadi 4. Bukan aku, Kepas. Apa kata dia? Makanya dia mengatakan 4. Mencabuli anak orang aja sama dia nggak dosa katanya. Iya, gimana itu? Coba lah.
Jadi kan memang ya ngeri kan? Berarti di pemahaman dia boleh menggauli siapa aja, nggak dia nggak berzina, yang penting suka sama suka, kan bahaya ini. Iya, untung-untungan lagi bicara untung. Iya. Coba. Harkat martabat orang nggak dijaganya coba. Berarti secara nggak langsung ini ya kami sebagai umat Islam, persepsi kami udah aneh-aneh, udah kemana-mana pemikiran kami tentang dia ini kan. Oh berarti Kristen ajaran seperti itu, bebas gitu ya? Kan begitu. Sedangkan suka sama suka dikatakan tidak berzina, wah, gawat. Iya. Ya kan? Makanya sister gini loh. Kamu sapu rata semua tentang makanan, tentang perbuatan yang salah pun kamu sapu rata semua. Yang penting sudah kamu banyak omong ya pas kamu contoh gini aja. Kamu lihat wanita cantik telanjang, pasti bangun punya kamu. Enggak. Kamu bohong salah kalau kamu si Fitri. Saya tidak sama si Fitri nggak ada hidup apa saya. Aturannya kayak pas gini, dengarkan dulu saya pas. Tapi aturannya kita nggak boleh memaksa perempuan itu. Kalau dia nggak mau, ya nggak usah. Kalau dia mau, ya nggak apa-apa. Berarti tidak ada yang dirugikan. Jangan. Itu juga kali. Kepas enggak, dengar ya, sister. Kepas sudah pernah kuuji dalam hal itu, dia kuat. Kuat apa kuat? Nggak ada manusia. Loh, dengar ya. Dia udah pernah cerita. Udah di depannya ini ada 3 wanita, bahkan ada uang 300 juta. Udah, itu untuk Kepas nih. Tunggu dulu. Bukan, ini betul kenyataan. Nggak, saya nggak percaya, Blender. Oke, enggak, dengar dulu. Kenapa dia menolak? Dengar dulu. Kenapa dia menolak? Udah, ketika wanita itu udah siap-siap, Kepas juga udah buka celana semua, udah. Wanita juga udah. Tiba-tiba di belakang ada yang ngomong, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Langsung ditinggalkannya perempuan tuh, dicarinya yang ngomong mengatakan Yesus bukan Tuhan. No, dikejarnya sampai dapat. Ditinggalkannya wanita itu, dikejarnya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, sampai lupa dia pakai celana, dengan gandul. Mana aku bilang, sampai dapat, mana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, mana? Itu biar kau tahu, itu alasan dia, masuk akal. Masuk akal, sister. Itu alasannya dia nggak jadi akhirnya. Nggak jadi. Itu bisa dia tolak. Ketika ada yang menjerit, Kepas, Yesus bukan Tuhan, Kepas. Hah? Lah, ditinggalkannya, dikejarnya sampai dapat. Benar, sister. Benar. Iya, benar. Sampai lupa dia pakai celana, gandul punya dia. Iya, itu masuk akal. Jadi gini loh sister, jangan kamu sapu ratakan perbuatan dosa seolah-olah karena Yesus sudah ditebus, karena Yesus sudah disalib, darahnya untuk penebusan, sesuka hatimu kamu berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kayak tadi kamu bilang yang penting suka sama suka, walaupun sudah dewasa. Tapi kalau nggak ada hukum pernikahan di gereja, nggak boleh. Kamu gimana sih? Jadi dengarkan semua. Saya nanya sama si Kepas yang goblok ini. Iya, silakan. Di mana ada ayatnya di dalam Bible ada kata pernikahan? Jawab. Memang nggak ada perkawinan, tapi pantas nggak kau lakukan itu sama anak yang tidak di bawah umur dia dan orang nggak menyukaimu? Kalau sudah nggak ada, jangan kamu bicarakan masalah pernikahan. Kalau sudah ada, ya nggak ada. Gini loh, sister. Kamu harus bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Pantas nggak? Ada dalam kitab masalah pernikahan. Kenapa kamu mengadang-adakannya? Saya tak Kristen ini Blender nggak nyamar ini Blender lah. Nggak ada pernikahan, jadi kita bebas melakukan apa aja. Nggak ada. Oh jadi hubungan walaupun sudah disahkan di depan pendeta itu tidak diakui, tetap berzina. Bukan begitu, Blender. Jadi loh, kan kata pernikahan dan perkawinan kan nggak ada. Tadi apa maksud kau mengatakan tidak ada kata pernikahan? Di dalam nggak ada pernikahan dalam Alkitab. Terus kalau nggak ada pernikahan, apakah perkawinan disebutkan sah itu? Pernikahan dan perkawinan kan beda kan? Iya. Kita kan bicara masalah. Kamu ini aduh sister, gini di dalam KUA tahu nggak? Kalau perdata hukum perdata itu tetap juga perkawinan bukan pernikahan. Itu dari dulu perkawinan dibuat, bukan pernikahan. Kenapa kamu tadi bicaranya soal pernikahan? Kamu nggak. Sekarang gini tadi kamu sister mensapuratakan perbuatan yang dosa, kamu bilang itu bisa. Gini aja. Nggak masalah. Saya nanya sama kamu bilangnya dosa terus. Gini, kan kamu datangi lokalisasi.
orang yang melakukan itu, berani nggak kamu bunuhin semuanya kalau kamu bilang Ya itu dosa? ngapain, bukan hak Berani nggak? saya. Berarti Kita yang menahan diri, gimana sih? itu kan orang senang sama senang, biarkan aja mereka kan mati. Ya itu dosanya, maksudnya gini loh, kamu bilang Itu tadi. masing-masing kenapa kamu ambil pusing, emang goblok kamu yang ngurusin orang terus, dasar tolol kamu, kerjaan kamu nggak ada ya, jadi kamu ngurusin orang terus. Lihatkan saja orang mau gimana, yang penting tidak melanggar hukum dan aturan negara gitu. Kayak pas yang tolol, yang gila, yang goblok. Udah blender udah pusing aku blender menghadapi siapa ini. Kamu sister diturunkan atau diturunkan? Kamu diturunkan atau diturunkan? Hanya dua pilihanmu. Enggak, berarti enggak, sekarang kami juga bingung ini ya. Di antara kalian berdua berbeda pemahaman ini, yang mana yang selamat? Aku nggak mau. Ya, aku lah yang selamat. Hah? Orang si sister melakukan kalian, aku nunggu Juma aja. Gitu. Enggak. Berarti sister ini masuk neraka. Kau sepakat ya, Pas? ya masuk neraka lah dia. Masa dia melakukan perbuatan dosa mau masuk surga? Nah, sepakat. Masuk akal. Kau masuk neraka karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan ya. Iyalah, ditiadakan Elohim, ditiadakan 10 perintah Tuhan, Betul. ditiadakan perjalanan Bani Israel. Nah, jadi kok pede kali dia, tapi dengan menurut keyakinan dia masuk surga, kepedean dia ya kan? Dia wanes, sesak dia ini, bidat ini dia wanes cara berpikirnya. Terus kau juga kepas, apa yang meyakini kau selamat? Aku kan udah ditebus dari materai. Loh, dia, sister? Dia belum bisa membedakan mana kue, mana kotoran. Tahu nggak blender? Aku kan tahu mana pantas, mana yang tidak pantas. Dia belum bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Oke, Kepas tai. Kok kepas tai ke mananya? Gak boleh lah komen fisik, sister. Jangan nyerocos terus. Kalau kita di muka bumi ini masih berdosa, buat apa darah Yesus? Dia berkorban untuk semuanya, untuk manusia. Jadi kita ini diberi kebahagiaan dari darahnya. Berarti kalau kita masih berdosa, sia-sialah pengorbanan dia. Nah, masuk akal Kepas. Kalau ini memang sister jujur. Nah, memang benar. Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib, telah mengorbankan diri demi untuk menebus dan menyelamatkan kalian dari dosa. Jadi, lakukan, ya kan? Jangan sia-siakan pengorbanan itu. Benar, masuk akal. Jangan sia-siakan pengorbanan, benar. Ini blender yang benar. Nah, iya, artinya karena gini loh, ketika ditantang kau Kepas, maukah kau seperti Yesus mengorbankan dirimu untuk disalib? Belum tentu kau berani, kan begitu? Nah, sister ini, benar kan? Blender, tunggu blender. Gini, seandainya Yesus tidak disalib, berarti kita banyak dosa, sedangkan dia berkorban untuk kita, berarti kita manfaatkanlah dia berkorban untuk diri kita ini. Jadi kita ini hidup untuk menikmati, bukan untuk dikekang seperti Kepas yang goblok ini. Nah, masuk akal. Masuk Ustaz Arif, udah masuk Ustaz Arif, mampus kamu udah datang sistem. Masuk akal. Jadi dari Madura lagi, Jawa Timur. Enggak, tidak masuk akal. Jadi gini artinya apapun ya, sister ini dia harus berbahagia ya, karena Yesus mengorban. Sekarang saatnya untuk menikmatin apapun itu. Ketika ingin melakukan dosa, akan melakukan sesuatu hal, misalnya berzina, sorong aja, jangan pernah berpikir. Benar? Itulah ya. Penderitaan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dia berkorban untuk umatnya. Makanya sesuai dengan pernyataan Penderat Melato, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Semakin jelas. Iya, benar. Itulah dia. Makanya kebejatan di mana-mana dari pihak Karis. Kau dengar pula si sister ini. Loh iya, dia masuk akal Kepas, masuk akal pernyataannya, karena Yesus datang untuk menyelamatkan agar terbebas dosa dari dosa-dosa. Jadi inilah saatnya untuk menikmatin. Harus kalian hargai pengorbanan Yesus itu loh.
Itu dia, itu pemahaman dia. Darahmu Yesus. Sudah Macet. ditanya Bang Blen. Hah? Sudah ditanya berapa Tuhannya Kepas? Berapa? Udah besar, udah berebut Tuhan tadi udah selesai, udah berebut Tuhan. Ngamuk. Satunya 4, satunya Sister, 4 gitu. iya, sister mengatakan 4, ngamuk dia, dikatakan 4. Sister ngamuk dia. Jadi jujur, Kepas nggak jujur. Nah itulah, dia jujur. Kau nggak jujur, mungkin kau Kepas, ketidakjujuran kau takut kau Kristen itu dinilai radikal, apa kan begitu? Itu yang kau takutkan. Tapi dia share jujur. Blender. Nah, kebanyakannya Blender manusia ini malu tentang dia menunjukkan dalam hidupnya itu kebaikan-kebaikan padahal hatinya mau. Nah, betul. Sepakat itu. Sepakat. Kita menipu diri sendiri. Yes. Sepakat. Nah, itu sepakat. Apa yang kita mau lakukan aja, yang penting jangan merugikan orang lain dan jangan merugikan hukum negara, merugikan diri sendiri. Prinsipnya yang menyebabkan terjadinya dosa apa aja? Memfitnah, dosa. Menipu, dosa. Berzina, dosa. Menginginkan hak orang lain, dosa. Ya kan? Itu dia. Mencuri, dosa. Membunuh, dosa. Tidak menghormati orang tua, dosa. Nah, itu semua sudah tertanggung, bebas. Jadi mau melakukan apa aja silahkan. Bener nggak? Ya, itu itu kan menyakitkan orang. Lari Kepas, lari. Kepas. Kalau bunuh Tuhan kok enggak dosa, Bang. Nah, iya. Jadi Blender gini contohnya, Blender, janganlah kita menipu diri sendiri. Contoh Blender, maaf ya, bukannya saya mengajak. Kalau mau ke diskotik, mau minum, mau apa, boleh Blender. Yang penting jangan memakai duit orang, duit diri sendiri. Loh, tapi jangan menginginkan hak orang lain. Itu kan termasuk dosa. Berarti boleh menginginkan hak orang lain. Gak usah kau pikirkan lagi. Ya. Karena, ya kan benar kan? Ya. Itu kan termasuk. Karena apa? Karena efek dari perbuatan dosa itu yang boleh kalian lakukan. Kan itu dia. Gini ya kan? Gini Blender. Intinya Blender, nggak merugikan orang lain. Kalau yang kita rugikan diri sendiri itu nggak apa-apa, kan kita sudah ditebus Blender. Ya, merugikan orang lain pun itu kan termasuk dosa, bener kan? Contohnya apa? Merugikan apa Blender? Menipu orang. Itu nggak boleh. Loh, akibat dari menipu orang apa efeknya? Kan dosa. Misalnya saya minum-minum, emangnya siapa yang ditipu? Ayo. Ya, enggak. Akibat minum dosa. Nah, menipu orang lain, perbuatan itu kan menyakitin hati orang lain. Kan gitu kan? Berdosa samamu. Kalau kita menipu orang lain, itu kan orang lain yang kita rugikan. Kita dapat keuntungan, orang rugi, itu nggak boleh. Tapi dia kan kecewa. Iya, kan jangan menipu orang, kata saya kan. Kita itu gini contohnya Blender, gini. Saya minum di rumah sendiri. Apa ada yang rugi Blender? Nggak ada, oke. Nah, contohnya gitu Blender. Jadi, saya mau ke dunia malam. Apa ada yang rugi? Uang saya. Oh, konsepnya kayak gitu. Yang dinilai seperti itu, gitu? Iya, Tidak ada yang rugi kalau seperti itu. Tapi setelah keluar dari dunia malam mabok gitu ya. Enggak, kalau nyakain orang. Kalau mabok, nerima bansos bukan haknya. Itu dosa ini, itu. Ini Andi, gitu. misalnya mabok, Andi, jangan kemana-mana tidur. Enggak ada yang rugi kan? Ayo, saya nanya siapa yang rugi? Dia mabok. Kalau udah mabok terus nabrak sembarangan, ngata-ngatain orang. Kalau dia ngata-ngatain orang itu yang nggak boleh. Kalau dia mabok sendiri nggak apa-apa. Kalau pulang ke rumah gitu loh, ngomelin orang tua. Nggak ada orang tua yang ngomelin. Yang penting jangan Ya kalau udah mabok emang terkontrol loh. Iya, makanya itulah sebabnya kita harus mengontrol diri juga. Gimana mau ngontrol kalau udah mabok? Nah, itu orang-orangnya makanya orang-orang yang stres aja yang bisa. Orang mabok itu tidur aja lagi nggak ada. Orang yang ini itu nggak ada. Andi ini modal congor aja ini. Makanya jangan terima bansos kalau bukan hakmu. Saya nggak tahu di bansos, Andi. Iya, kemarin kau paksakan. Orang bansos. Lanjut Bang Blender, aku mau urus dulu ini orang ini.
Gua catat dulu nih. Nggak ada ilmunya Andi nih. Jadi Blender gini Blender, kalau kamu mau wanita mana aja, kalau dia suka sikat aja Blender. Nanti kalau kamu nahan-nahan, itulah yang membludak dalam hati Blender untuk melakukan kejahatan. Jadi bila sudah ada kemauan, lakukan aja, yang penting jangan merugikan orang lain. Emang di Kristen diajarkan seperti itu ya? Gak ada aturan-aturan? Kan dosa kita sudah ditebus. Waduh. Yang penting jangan merugikan orang lain. Titik, itu nggak ada apa-apanya lagi. Titik, nggak ada koma-komanya lagi. Dosa yang ditebus itu dosa yang apa? Yang mana yang ditebus dosamu? Berarti orang Kristen itu bebas mulai dari lahir sampai kemudian mati nanti mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang kayak gitu. Ada nggak orang minum diatur? Kerja bintang. Orang minum diatur ada nggak? Ya kalau di Islam lengkap lah aturan-aturan yang kayak gitu. Coba di Kristen, di Bibelmu ada nggak aturan-aturan untuk dilarang untuk minum minuman keras? Ada. Saya nanya kamu ada nggak, kan kamu sok tahu, ada nggak? Ya ada lah. Kalau di Islam ada lah, dilarang. Itu di Islam, bukan di kami. Makanya saya jelaskan juga, kalian kan nggak mengerti masalahnya. Iya, artinya di dalam aturan Kristen tidak ada hukum yang kemudian membuat orang-orang Kristen itu berdosa, nggak ada kan seperti itu ya? Karena dosanya sudah ditebus oleh Tuhannya di kayu salib gitu maksudnya. Waduh, cemana ini Blender? Oi, dibuka oi. Oh, enak kali ya jadi orang Kristen ya. Bebas melakukan apa saja. Karena merasa dosanya sudah ditebus katanya. Duh. Bang Rajar Bintang sudah di Kalimantan apa masih di Jakarta? Loh, turun. Belen, mana Belen? Itu ya teman-teman penonton yang di bawah. Tadi baru saja kita saksikan salah satu orang Kristen ya, yang kemudian menyatakan dirinya ketika berbuat dosa itu tebus dan auto ngawur aja.